Don't forget like, share and subscribe. Hari itu tanggal 3 bulan kelima, sebuah bukit yang selama bertahun-tahun sunyi senyap, terletak di antara kaki Gunung Merapi dan Gunung Raung, kini banyak didatangi oleh orang-orang yang muncul di berbagai penjuru. Melihat gerak-gerik orang itu, dan memperhatikan cara mereka berlari menuju puncak bukit, dapatlah diduga bahwa orang-orang itu, siapapun mereka adanya, adalah orang-orang di dunia persilatan. Ada kepentingan apakah orang-orang persilatan berdatangan di puncak bukit itu? Ternyata hal ini ada kaitannya dengan rencana peresmian dan pengenalan sebuah partai persilatan baru yang diberi nama Partai Bintang Belambangan. Partai silat ini diketuai oleh Gandring Wikoro, seorang kakek berusia 70 tahun. Lebih dari separuh masa hidupnya telah dihabiskan dengan pengabdian pada Keraton Sala. Di usia menjelang menutup mata, Gandring Wikoro yang tidak bisa melupakan masa muda dan asal-usulnya, setelah berunding dengan anak istri serta para sahabat, akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai silat. Konon Gandring Wikoro memiliki darah keturunan ketiga dari Raja Belambangan. Semula dia hanya bermaksud mendirikan sebuah perguruan silat. Namun atas dorongan anak-anak dan sahabat-sahabatnya, mengingat nama Belambangan adalah satu nama besar di masa silam, maka disetujui merubah perguruan menjadi sebuah partai. Selama pengabdiannya di Keraton Sala, Gandring Wikoro telah dikenal dengan gelar kehormatan Raja Panah 8 Penjuru Angin. Memang selain memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi serta andal dalam ilmu golok, Gandring Wikoro juga menguasai ilmu panah secara luar biasa. Demikian hebatnya ilmu kepandaian, dia sanggup membidikkan 3 panah sekaligus pada 3 sasaran yang berlainan. Dia juga mampu membidik burung yang terbang di udara dengan mata tertutup. Dan kabarnya dia telah menciptakan beberapa jurus ilmu silat di mana orang yang memainkannya memegang busur di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan. Busur dipakai sebagai pelindung. Tidak beda dengan tameng, sedang anak panah dijadikan senjata seperti golok atau pedang. Siapa saja yang sudah menguasai ilmu silat ini, panah dan busur itu, 5 orang bersenjata tidak akan mampu merobohkannya. Memandang kepada nama besar Gandring Wikoro itulah, maka banyak tokoh silat yang punya nama besar tidak segan-segan datang ke puncak bukit tempat akan diresmikannya Partai Bintang Belambangan. Di puncak bukit yang sejuk itu dibangun sebuah bangunan panggung setinggi 1 tombak dan luas 10 kali 15 tombak. Di belakang panggung itu terdapat sebuah panggung lagi yang agak lebih tinggi. Di sini duduk Raja Panah 8 Penjuru Angin didampingi oleh istrinya seorang perempuan ramping berambut putih. Di sebelah sang istri duduk seorang pemuda berbadan tegap berparas gagah. Pemuda ini bernama Bimo Argomulyo, putra dan anak tunggal pasangan suami istri Gandring Wikoro. Menurut orang-orang yang tahu di usianya 26 tahun, Bimo Argomulyo kabarnya sudah mewarisi seluruh kepandaian ilmu silat dan kesaktian yang dimiliki ayahnya, kecuali ilmu silat panah dan busur. Di samping Bimo Argomulyo tampak duduk seorang pemuda berbadan tinggi semampai berkulit putih yang adalah keponakan Gandring Wikoro atau sepupu Bimo bernama Sarwo Bayu. Sejak masih kecil, yakni sejak kedua orang tuanya meninggal, Sarwo Bayu dipelihara oleh Gandring Wikoro. Karenanya sudah dianggap sebagai anak sendiri. Dalam hal umur, Sarwo 1 tahun lebih muda dari Bimo Argomulyo. Dalam pelajaran ilmu silat, boleh dikatakan Gandring Wikoro tidak membeda-bedakan anak dan keponakannya. Keduanya diberi pelajaran ilmu silat yang sama. Dalam ilmu silat tangan kosong ternyata Bimo lebih cepat dan lebih banyak menguasai. Sebaliknya, dalam ilmu silat panah dan busur ternyata sang keponakan lebih menguasai dari anaknya sendiri. Di belakang sederetan kursi keluarga ketua partai duduk dengan rapi gagah 30 orang anggota partai yang terdiri dari anak-anak muda rata-rata berbadan tegap. Memang Gandring Wikoro sengaja mengambil anggota partai dan murid-muridnya sendiri, orang yang masih muda dan bersih, belum tercemar segala macam keburukan dunia. Dia berharap orang-orang yang muda yang bersih dan berjiwa kesatria itulah kelak Partai Bintang Belambangan bisa berkembang menjadi partai besar, sebesar dan seharum kerajaan Belambangan di masa lampau. Di depan panggung besar berderet-deret kursi yang diduduki oleh para tetamu. Masing-masing deretan diselingi oleh sebuah meja panjang. Di atas meja terletak berbagai macam minuman dan makanan yang lezat-lezat. Di antara para tamu yang hadir kelihatan seorang gadis berparas cantik berambut panjang sebahu. Dia mengenakan pakaian berbunga-bunga warna-warni dan duduk di deretan kursi ketiga. Sejak tadi, keluarga partai telah melihat gadis ini dan masing-masing kenyataannya siapakah gerangan adanya si jelita ini. Di antara para tetamu banyak yang mengagumi kecantikannya. Mereka juga menduga-duga siapa darah ini yang tampaknya datang sendirian ke tempat itu. Selesai para tamu mencicipi hidangan, Gandring Wikoro berdiri dari kursinya untuk memberikan kata-kata sambutan disertai penjelasan asal-muasal Partai Bintang Belambangan didirikan. Sekedar basa-basi, tak lupa Gandring Wikoro mengajak para tetamu yang bersedia bergabung dalam partainya. Setelah beberapa tokoh silat yang diundang dan memberikan sambutan, termasuk seorang utusan Keraton Sala, maka para tetamu dipersilakan mencicipi hidangan. Kini, makanan yang lezat-lezat itu ditambah pula dengan 10 nampan nasi tumpeng.
Sambil bersantap, para tetamu disuguhi pertunjukan silat oleh anggota atau murid partai. Selesai pertunjukan itu, di antara sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar seorang berseru agar ketua partai memperlihatkan kebolehannya barang sejurus dua jurus. Karena tak bisa mengelak dan sesuai dengan adat istiadat dunia persilatan, maka Gandring Wikoro berdiri kembali, menjura beberapa kali lalu berkata, "Sebagai tuan rumah, aku wajib memenuhi permintaan para sahabat sekalian. Namun harap jangan ditertawakan kalau aku hanya akan memperlihatkan ketololanku belaka." Ketua partai baru itu mengangkat tangan kirinya ke atas. Melihat tanda ini, seorang anak murid partai segera maju, membawa sebuah busur dan kantong panjang terbuat dari kulit kerbau kering, berisi selusin anak panah. Gandring Wikoro menjura sekali lagi di hadapan para tetamu. Lalu, orang tua yang memiliki tubuh sangat lentur ini melompat ke kiri. Begitu kakinya menginjak lantai punggung kembali, entah kapan dia melakukannya, kantong anak panah tahu-tahu sudah tersandang di bahu kanannya. Dengan sigap gagah dia cabut sebatang anak panah sementara busur dipegang di tangan kiri. Lalu memulailah orang tua itu menunjukkan kebolehannya memainkan jurus-jurus ilmu silat ciptaannya. Busur di tangan kiri diputar-putar hingga mengeluarkan suara menderu. Hiasan janur yang tergantung di 3 tombak di atas panggung tambah bergoyang-goyang. Di bawah panggung, para tetamu yang duduk di deretan kursi ke-1 sampai ke-3 ikut merasakan bagaimana derasnya sambaran angin yang menerpa keluar dari busur itu. Sementara busur diputar terus, tangan kanan Gandring Wikoro tidak tinggal diam, membuat gerakan-gerakan menusuk, membabat, dan membacok. Anak panah sepanjang 3 jengkal itu seolah-olah lenyap dari pemandangan. Yang nampak hanyalah bayang-bayang lurus disertai suara menderu. Para hadirin bertepuk tangan menyatakan kekaguman. Di atas panggung, ketua partai Belambangan itu membuat gerakan berputar sengaja membelakangi beretan para tetamu. Di tangan kanannya kini terlihat ada 3 anak panah. Suasana mendadak sontak menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang tak berkedip. Apa yang mereka saksikan, apa yang dilakukan akan dilakukan Gandring Wikoro. Tiba-tiba orang ini balikkan tubuhnya. Bersamaan dengan itu busur ditarik. Pss, pss, pss. 3 anak panah melesat ke bawah panggung secara bersamaan. Yang paling kanan menancap pada sosok ayam panggang yang terletak di dekat nasi tumpeng pada meja paling depan. Anak panah kedua menancap pada sebutir buah kelapa yang juga berada di meja terdepan. Sedang anak panah ketiga tertancap tepat pada belahan buah nangka yang ada di atas meja deretan kedua. Terdengar suara menggemuruh, tepuk tangan, suitan, dan pujian kagum para hadirin. Ketua partai Bintang Belambangan menjura berulang kali, "Maafkan atas semua ketololanku." Lalu dia berbalik dan melangkah ke arah kursinya. Baru menindak 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara tahu bergelak disusul seruan keras. "Orang tolol bernama Gandring Wikoro, 11 tahun mencarimu, akhirnya ketemu juga. Hari ini kau meresmikan partaimu, hari ini pula kematianmu." Semua orang yang ada di atas dan di bawah panggung sama-sama terkejut dengan seruan itu. Terlebih lagi Gandring Wikoro selaku partai Bintang Belambangan yang baru saja diresmikan. Ketika satu bayangan berkelebat ke atas panggung, semua mata serta merta tertuju padanya. Para sang ketua tampak berubah ketika dia melihat siapa adanya orang yang tegak beberapa langkah di depannya. Orang itu adalah seorang kakek-kakek berkulit hitam legam, mengenakan pakaian rombeng dekil dan bau. Wajahnya cekung dan rambutnya kotor aut-autan. Sepasang mata Gandring Wikoro sesaat memperhatikan kedua tangan orang di hadapannya berwarna kebiru-biruan. "Dulu tangan itu biasa saja, tidak berwarna biru seperti itu," berkata Gandring Wikoro dalam hati. Lalu dia membuka mulut menegur seramah mungkin. "Sutorawit alias Warok Gajah Ireng, kau rupanya. Aku turut bergembira kau datang kemari menghadiri peresmian partaiku. Harap dimaafkan kalau penyambutan kami kurang memuaskan hatimu." Orang banyak jadi terkejut ketika mendengar nama dan alias yang diucapkan Gandring Wikoro. Sekitar 30 tahun yang lalu, nama dan alias itu merupakan satu momok yang menakutkan. Jangankan melihat orangnya, mendengar namanya saja pun orang sudah pada mengkerut. Pada waktu itu Sutorawit menjadi raja-raja rampok yang malam melintang di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan anak buah yang tersebar sampai ke Pulau Madura. Beberapa kali para penguasa mengiringkan pasukan untuk menggebrek dan menghancurkannya. Namun dia selalu berhasil lolos, bahkan tak jarang pasukan yang datang menumpas tak pernah kembali lagi. Hancur ditumpas habis oleh Warok Gajah Ireng. Ketika begundal rampok itu berkomplot dengan beberapa adipati dengan rencana merebut tahta kerajaan Salak, Sultan tidak mau bertindak ayal lagi. Raja Panah 8 penjuru angin dikirim ke sarang Warok Gajah Ireng. Setelah dikepung selama 3 hari 3 malam, akhirnya Sutorawit mengirimkan utusan untuk berunding. Gandring Wikoro tidak bodoh. Dia tahu bahwa permintaan berunding adalah tipu muslihat belaka. Maka dia mengatakan bersedia melakukan perundingan asalkan dia menentukan tempat dan asalnya, serta hanya mereka berdua saja yang boleh hadir. Pertemuan kemudian diadakan di sebuah lembah. Pada kedua bibir lembah, bala tentara kerajaan dan pasukan rampok menunggu hasil perundingan. Ternyata Sutorawit memang berlaku curang. Diam-diam dia sudah mengirimkan ke lembah 2 orang tangan kanannya dan seorang tokoh silat golongan hitam yang berhasil ditariknya.
Begitu Gandring Wikoro muncul, mereka langsung menyerbu. Sebagai salah seorang yang berpenuh pengalaman, Gandring Wikoro dengan segala kewaspadaan dan kesigapan yang ada segera mencabut anak panah dan menentang busur. Dua orang tangan kanan Sutorawit langsung menemui ajal ditancapi dua anak panah. Meskipun kemudian dia hanya menghadapi Sutorawit dan tokoh silat golongan hitam itu. Namun tidak mudah bagi Raja Panah 8 penjuru angin untuk menghadapi mereka. Kelahian 2 lawan 1 itu berlangsung di dasar lembah yang gelap. Sama sekali tidak diketahui oleh pasukan kedua belah pihak. Dalam keadaan tubuh luka-luka cukup parah, Gandring Wikoro berhasil merobohkan si tokoh golongan hitam dan menotok Sutorawit. Sebelum ditangkap dan dibawa ke kota raja, Sutorawit masih sempat membujuk Gandring Wikoro dengan imbalan separuh dari seluruh harta kekayaan dimilikinya asalkan dirinya dilepaskan. Gandring Wikoro saat itu tersenyum, lalu lepaskan totokan di tubuh sang raja rampok. Menyangka Gandring Wikoro menyetujui bujukannya, maka kesempatan ini tidak disia-siakan Sutorawit. Secepat kilat dia lari meninggalkan dasar lembah. Namun baru lari sejauh 10 tombak, dua anak panah melesat dalam kegelapan malam dan menancap di betis kiri kanan. Sutorawit terpekik. Tubuhnya terguling roboh. Pasukan kerajaan kemudian datang menangkapnya. Suto dibawa ke kota raja. Seharusnya orang ini langsung dihukum mati, tapi entah mengapa dia hanya ditentukan hukuman penjara selama 10 tahun. Dan kini tahu-tahu dia sudah muncul di tempat itu dengan sepasang tangan berwarna kebiruan. Tanda dia memiliki satu ilmu baru. Kakek berbaju rombeng sesaat anggut-anggukan kepalanya lalu kembali perdengarkan suara tawa berbakalan. Hahaha, bagus. Kau tidak lupa diriku, katanya. Kau gembira melihatku? Namun sebentar lagi akan terjadi kesedihan di tempat ini. Apa maksudmu? Apa maksudmu, Sutorawit? Tanya Gandring Wikoro. Jangan berpura-pura tidak tahu. Selama 5 tahun pertama mendekam dalam penjara, aku mengalami kelumpuhan akibat buah anak panah yang kau tancapkan pada kedua betisku. Kalau itu yang jadi persoalan, ketahuilah, pada saat itu aku menjalankan tugas sebagai abdi kerajaan. Sekarang kau sudah bebas. Mengapa masih menyimpan dendam kesumat? Ujar Gandring Wikoro pula. Sutorawit alias Warok Gajah Ireng meludah ke lantai panggung. Dendam Kusumat bukan dendam Kusumat namanya, kalau tidak dibalaskan. Kau dengar baik-baik kata-kataku ini, Gandring? Sutorawit. Segala persoalan masa lalu sudah kukubur dalam-dalam. Kita sudah pada tua bangka seperti ini. Mengapa masih meributkan masa lalu? Kau bisa mengatakan begitu karena kau tidak merasakan siksaan 10 tahun dalam penjara. Kau tolol karena kau tidak membunuhku saat itu. Kalau kau memang hendak membicarakan perusahaan masa lampau, boleh-boleh saja, Suto. Namun saat ini, kau kupersilahkan makan dan minum dulu. Biarkan para tamu pulang. Setelah itu baru kita bicara. Waktuku tidak lama. Aku membutuhkan hampir 11 tahun untuk mencari jejakmu. Dan tak perlu menunggu sampai tamu-tamu itu pergi. Biar mereka menyaksikan sendiri ganasnya pembalasan yang akan kulakukan. Tiba-tiba Bimo Argomulyo putra tunggal ketua partai Bintang Belambangan bangkit dari kursinya dan melangkah ke tengah panggung. Ayah, jika kau ingin aku melemparkan kakek budukan ini ke kaki bukit, aku akan melakukannya sebelum mulutnya yang bau mencolotnya terlalu banyak. Anak muda, entah Sutorawit dengan muka hitam membesi. Katakan, siapa kau ini? Aku Bimo Argomulyo, putra ketua partai Belambangan, Bintang Belambangan. Oh begitu. Kau ternyata seorang anak yang berani. Tidak sepengecut ayahnya, ujar Sutorawit lalu untuk kesekian kalinya dia tertawa gela-gela. Bimo, kembali ke tempatmu. Biar aku yang menyelesaikan urusan dengan orang gila ini, kata Gandring Wikoro pada anak laki-lakinya itu. Orang gila? Kau menyebutku orang gila? Apa kau tahu kalau di neraka ada ribuan orang gila yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan roh busukmu? Merah padam wajah Gandring Wikoro. Ketika kakek berbaju rombeng itu melompat menyerangnya, maka dia pun tak tinggal diam, balas menghantam. Akibatnya dua tangan saling beradu keras. Sutorawit alias Warok Gajah Ireng terhuyung-huyung 3 langkah. Wajahnya biasa-biasa saja. Sebaliknya, ketua partai Bintang Belambangan terpental 1 tombak lalu jatuh terduduk. Mukanya mengerjik kemerahan. Ketika dia mencoba bangkit, kelihatan lengannya tadi beradu dengan lengan lawan menjadi biru. Satu bayangan melesat ke atas panggung. Ketua, kau keracunan. Lekas telan obat ini, kata orang yang berusaha melompat ke atas panggung. Lalu sang ketua merasakan sebuah benda dimasukkan ke dalam genggamannya. Ketika melihat siapa yang memberi dan menyadari memang ada kelainan dalam lengan aliran darah dan detak jantungnya, Gandring Wikoro cepat telan obat yang diberikan lalu atur jalan darahnya. 3 orang yang memberikan obat kepada ketua partai Bintang Belambangan tentu ternyata memiliki kulit yang tak kalah hitamnya dengan Warok Gajah Ireng alias Sutorawit. Dia mengenakan baju putih yang terbuat dari kain yang sangat kasar dan gombrang, 2 kali melebihi besar tubuhnya. Di punggungnya, dia menyandang sebuah tabung bambu yang memiliki 2 buah tutup, tanda bambu itu mempunyai 2 ruangan. Ruang pertama dari mana tadi dia mengeluarkan obat adalah tabung segala macam obat. Sedang bagian tabung yang satunya disebut tabung segala macam racun. Siapakah adanya manusia berbaju gombrang yang telah menolong ketua partai Bintang Belambangan itu? Dalam kalangan keraton Sala dia dikenal sebagai juru obat. Dengan bekal pukulan puluhan butir obat yang selalu dibawanya kemana-mana, dia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun orang ini sekaligus juga dikenal sebagai tukang racun. Manusia atau binatang kalau sempat termakan racunnya, jangan harap bisa hidup dari 100 hitungan.
Jangan pula dia harap ada yang bakal bisa menyembuhkannya kecuali dia. Dan racun-racun ganas itu selalu dibawanya kemana-mana dalam tabung bambu di sebelah tempat dia menyimpan sebutir obat. Jembar Keling. Sutorawit yang rupanya mengenali siapa adanya orang itu menyebut namanya Nusra. Sebagai tetamu, lancang amat kau mencampuri urusanku dengan tuan rumah. Si baju gombrang yang bernama Jembar Keling cibirkan bibir dan menyahuti. Aku masih bisa bangga karena merupakan tamu yang diundang. Kau sendiri muncul. Sini, siapa yang mengundang? Jin gunung atau setan hutan? Sudah muncul, jangan dikira semua orang di sini senang melihat tampangmu. 10 tahun dijebloskan dalam penjara rupanya tidak membuatmu kapok. Lekas turun dari panggung. Jangan ganggu sahabatku. Minggat dari tempat ini, atau kau makan kusuguhi racun. Mulutmu pandai bicara, tapi cukup cuma hari ini, sampai hari ini. Selanjutnya kau bisa menyambung bicara di liang kubur. Habis berkata begitu, Warog Gajah Ireng langsung menyerang Jembar Keling. Dua manusia hitam itu saling baku hantam. Kau menyerang, aku bertahan. Si hitam yang berseru. Kedua tangannya diangkat ke atas. Begitu kedua tangan itu menyembul keluar dari lengan baju gombrong, kelihatan kuku-kuku hitam yang panjang dan runcing. Sutorawit terkesigap, juga melihat keangkeran 10 jari tangan lawan. Dia sudah tahu betul kehebatan dan keganasan kuku-kuku maut itu. Namun penuh percaya diri, dia teruskan serangannya. Dirinya 10 tahun silam tidak sama dengan sekarang. Ketika lawan membuat gerakan mencakar ke arah kedua tangannya, Sutorawit sengaja pentang lengannya kiri kanan yang berwarna biru. 10 kuku hitam beracun menyambar, tapi kuku itu seperti mencakar di atas batu yang sangat licin. Jangankan bisa mencengkram, mengguratnya sedikit pun tidak mampu. Penasaran dan tidak percaya, Jembar Keling kembali mencengkram sambil kerahkan tenaga dalam. Tapi saat itu lawannya tak mau kembali beri kesempatan lagi. Dengan satu gerakan aneh, Sutorawit menghantam. Tubuh Jembar Keling terlipat ketika jotosan Sutorawit mendarat di perutnya. Bagian perut itu langsung menjadi biru, tanda racun di lengan lawan sudah mendekam di tubuhnya. Tapi Jembar Keling tidak merasa khawatir. Obat penawar yang memang sudah disiapkan segera ditelannya. 3 butir sekaligus. Racunku tak bakal membuat mampus bangsat satu ini, memakai Sutorawit. Berarti kepalanya harus kupecahkan dan kubetot lepas sampai jantungnya. Setelah membatin begitu, Sutorawit keluarkan satu pekik yang keras yang membuat sakit telinganya. Tubuh berkelebat lenyap berubah jadi bayang-bayang. Bau badan dan pakaiannya yang busuk menyebar seantero panggung. Jembar Keling berkelebat kian kemari. Tangan kanannya menyambar di sebelah depan, menyebar sebersangan. Sedang tangan kirinya menyambar di belakang tangan kanan sebagai tameng jika sewaktu-waktu ada serangan lawan yang masuk. Dua manusia sama-sama hitam ini berkelahi ganas dan mati-matian. Jurus demi jurus berlalu sangat cepat. Pada jurus ke-9, Sutorawit kembali membuat gerakan aneh. Tubuhnya seperti mengapung ke atas. Bagian perut dan dadanya sama sekali tidak terlindung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Jembar Keling untuk menyerbu sasaran yang terbuka itu. Jebol perutmu! Ambrol ususmu! Teriak Jembar Keling. Prak! Suara Jembar Keling tak terdengar lagi. Tanpa jeritan atau serangan, tubuhnya terbanting ke lantai panggung. Kepalanya terengkah. Darah dan cairan otak menggenangi lantai. Si hitam satu ini telah berubah menjadi mayat membiru begitu cepatnya. Kematian disaksikan dengan pandangan mata yang menyatakan kengerian dari semua orang. Jembar Keling bukan seorang yang berkepandaian rendah. Namun jika lawan bisa membereskannya di bawah 10 jurus, berarti ilmu kepandaian bekas kepala rambok itu berada pada tingkat yang sungguh sangat tinggi. Suasana di tempat itu untuk beberapa lamanya menjadi sunyi, sepi, dan kemudian dipecahkan oleh suara Sutorawit. Ada lagi yang para tetamu yang hendak mencoba-coba berbakti menyelamatkan ketua partai baru itu. Tidak ada yang menjawab. Saat itu sang ketua sudah duduk kembali di tempatnya di atas panggung tinggi. Kami akan menyelamatkan ketua partai dan melempar mayatmu ke bawah bukit. Satu suara mengumandang, tapi ada 2 orang yang bergerak maju mendekati Sutorawit. Ternyata mereka adalah 2 seorang pemuda yang bukan lain adalah Bimo Argomulyo, putra sang ketua, serta Sarwo Bayu, saudara sepupu Bimo. Melihat 2 pemuda itu bergerak, Gandri Bikoro segera bangkit dari kursinya. Aku tidak mengizinkan kalian bertindak. Aku yang akan menyelesaikan semua urusan dengan pembunuh itu. Singkirkan dan urus jenazah sahabatku Jembar Keling. Walaupun hati dan darah muda mereka meradang, namun Bimo serta Sarwo harus taati perintah sang ketua. Mereka menggotong jenazah Jembar Keling. Di ujung panggung, beberapa anak murid partai lalu mengambil alih jenazah itu. Untuk kedua kalinya, ketua partai Bintang Belambangan saling berhadap-hadapan dengan Warog Gajah Ireng alias Sutorawit. Kali ini, kau tak bakal lolos dari kematian, Gandring Waluyo. Kau dengar itu? Jika kau punya senjata, keluarkanlah. Bukankah kau jagoan memanah? Mana busurmu dan panahmu? Mendengar ucapan itu, walau di luar wajahnya tampak terang, walaupun di dalam hatinya jadi panas juga. Apa maumu akan kulayani, Sutorawit. Aku merasa tak perlu sungkan-sungkan terhadap perampok tua yang masih haus darah macammu. Lalu ketua partai Bintang Belambangan itu mengangkat tangan kiri memberi tanda. Seorang anak murid segera berlari mendatangi sambil membawa sebuah busur dan sebatang anak panah. Di lain saat, 2 orang sudah berhadap-hadapan satu sama lain. Keluarkan senjatamu. Mari kita berkelahi sampai salah satu dari kita menemui kematian.
Sutorawit tertawa sinis mendengar kata-kata ketua partai bintang belambangan itu. Lalu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, dia berkata, "Senjataku hanya sepasang tangan berwarna biru ini. Kau tak perlu banyak bicara. Silahkan menyerang duluan." Gandri Wikoro kertakkan rahang. Busur di tangan kirinya tiba-tiba lenyap, berubah menjadi sebuah kitiran, menderu deras. Sutorawit merasakan seperti ada jarum-jarum kecil yang menembusi kulit-kulitnya. Ketika sambaran busur itu menerpa di tubuhnya, dengan cepat orang ini melompat menjauhi, namun dia sempat keluarkan seruan terkaget ketika tiba-tiba sosok tubuh lawan entah bagaimana sudah berkelebat dari samping dan menghujam anak panah di tangan kanan ke arah batang leher Sutorawit. Serangan hebat, memuji Sutorawit, namun setelah itu dia mengejek. "Ilmu silat rendahan ini tidak ada gunanya bagiku, Gandring. Lihat." Begitu seruan Sutorawit berakhir, Gandri Wikoro merasakan ada satu gelombang angin dahsyat melandanya hingga dia terjajar ke belakang. Cepat ketua partai ini bebatkan busurnya. Serentak dengan itu tangan kanan yang memegang panah mencuat kian kemari, mengarah bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh Sutorawit. Bekas kepala rampok besar itu hanya sugihkan senyum, malah keluarkan suara mendengus. Dua tangannya dipalangkan di atas depan. Begitu busur di tangan kiri Gandri Wikoro menyambar, terdengar suara krrk. Ketua partai bintang belambang itu berseru kaget. Dia batalkan maksud untuk menusuk dengan anak panah di tangan kanannya dengan teliti busur di tangan kiri. Ternyata busur itu telah patah sewaktu dijadikannya senjata. Dan bukan itu saja, patah tapi tangan kirinya pun terasa mendenyut sakit. "Kurang ajar, kau patahkan busurku. Berarti akan kupatahkan batang lehermu," teriak Gandri Wikoro marah sekali. Didahului oleh suara menggereng, orang ini kembali menyerbu. Anak panah di tangan kanannya berkelebat kian kemari. Tubuhnya sendiri hanya tinggal merupakan bayang-bayang. Sang ketua melakukan gempuran dengan jurus-jurus silat simpanannya. Dalam waktu singkat, Sutorawit kena didesak hebat. Bekas kepala rampok ini berusaha menggebuk lawan dengan senjata anak panah itu. Namun gerakan Gandri Wikoro cepat dan penuh tak terduga. Selain itu, Gandri Wikoro selalu berjaga-jaga agar jangan ada bagian tubuh ataupun anak panah yang sampai dengan salah satu lengan yang sangat berbahaya itu. Karena terdesak terus, Sutorawit menjadi naik darah. Dia segera merubah gerakan-gerakan ilmu silatnya. Gerakan ilmu silat ini ternyata memang aneh dan membuat Gandri Wikoro semakin lama semakin sulit melancarkan serangan-serangan baru. Pada puncak kesulitannya, dia merasakan tangan kanannya pedas. Ketika dia meneliti, ternyata anak panah yang dijadikannya senjata telah tercabut, lepas dari genggamannya, dan telapak tangannya tampak lecet. Senjata kini berada dari tangan lawan. Berusaha memperhatikan diri tanpa menjauhi lawan adalah satu kesalahan besar yang sebenarnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang tokoh silat kawakan seperti Gandri Wikoro alias Raja Panah 8 penjuru angin itu. Namun justru itulah yang bakal terjadi. Selagi ketua partai belambangan ini lengah, anak panah miliknya sendiri menghujam deras ke lehernya. Gandri Wikoro mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Belasan mulut keluarkan suara tertahan. Tak percaya akan apa mereka saksikan. "Senjata makan tuan," ketika Sutorawit melepaskan ekor anak panah yang dipegangnya. Tubuh Gandri Wikoro pun roboh ke panggung. Kelojotan sebentar lalu diam tak berkutik lagi. Belasan orang berlompatan dari panggung tinggi. Paling depan adalah Bimo dan Sarwo, lalu istri Gandri Wikoro, diikuti oleh anggota dan anak buah partai di bawah panggung puluhan tetamu, sampai tersentak berdiri menyaksikan kematian para ketua partai yang sangat cepat dan tak terduga. Tapi sang Dara Jelita berpakaian berbunga-bunga tampak tetap duduk di kursinya, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Sikapnya biasa-biasa saja, wajahnya dingin. "Manusia keparat! Kucincang tubuhmu!" teriak Bimo Argomulyo lalu cabut sebilah pedang putih dari belakang punggungnya. Lain halnya dengan Sarwo Bayu. Pembunuh satu ini, setelah menyadari bahwa Gandri Wikoro tak bernyawa lagi dengan darah mendidih, dia sudah langsung menyerbu Sutorawit. "Anak-anak muda, aku hargai keberanian kalian, tapi jika mau mendengar nasihatku, kalian akan selamat. Lekas minggat di hadapanku. Keparat, rohmu yang akan kubikin minggat!" teriak Bimo, lalu menyusul adik seperguruannya. Dia pun melompat ke dalam kalangan pertempuran. "Tahan dulu, dengar ucapanku!" Sutorawit berteriak keras. Pengaruh teriakan dahsyat yang disertai tenaga dalam itu sesaat membuat Bimo dan Sarwo hentikan langkah. "Mulai saat ini, jabatan ketua partai bintang belambangan aku ambil alih. Semua anak murid partai termasuk kalian berdua harus taat perintah. Mundur, manusia keparat, bangsa terkutuk. Siapa yang mau mendengar ucapan Warok Gajah Ireng itu?" Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu kembali menyerbu. Warok Gajah Ireng tertawa mengekeh, matanya yang cekung berputar liar. Bimo Aryo dengan pedang putih di tangan berada di depan sebelah kanan. Sarwo Bayu diputar ke kiri, tampak pemuda ini akan mengandalkan tangan kosong. Namun kemudian sang Warok melihat Bayu menyelipkan tangan ke balik pakaian dan kini tampak dia menggenggam sebatang anak panah berwarna putih kilat terbuat dari baja putih. Anak panah ini berbentuk aneh. Selain ukurannya lebih besar, di bagian kepala memiliki 3 kepala sekaligus. Berarti jika sampai senjata itu menancap di sasaran, maka mungkin mencabutnya tanpa sasaran mengalami kehancuran total. Selain Bimo dan Sarwo, panggung ternyata telah dikurung oleh lebih dari 20 anak murid dan anggota partai. Jadi begitu rupanya sifat orang-orang bintang belambangan, mengandalkan pengeroyokan diserang sendiri. Terdengar
Sang Warok alias Sutorawit keluarkan kata-kata ejekan. Manusia jahanam sepertimu memang pantas dikeroyok dan dicincang, menyahuti Bimo Argomulyo. Dia memberi isyarat pada sepupunya, juga para murid-murid partai. Serentak dengan itu 20 pengurung merasak maju sambil loloskan senjata mereka, yakni busur di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan. Di bawah panggung para tetamu banyak yang menarik nafas menyesalkan apa yang terjadi. Tetapi sebagian besar merasa memang manusia seperti Warok Gajah Ireng harus disingkirkan dari muka bumi untuk selama-lamanya. Lain halnya dengan Dara berbaju kembang-kembang. Dalam hatinya dia membatin, ilmu silat busur dan panah memang bukan sembarangan. Apalagi dua pemuda itu akan bertempur berbarengan. Tapi rasanya mereka akan mengalami malapetaka. Sutorawit tetap bertempur, bukan tandingan mereka. Aku harus mencegah. Bimo Argomulyo tiba-tiba keluarkan teriakan keras. Inilah tanda terakhir. Semua orang menyerbu ke arah Sutorawit. Pada saat itulah melesat satu bayangan ke atas panggung angin. Sangat deras menyambar. Sutorawit merasakan kedua kakinya menjadi goyah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Rambutnya yang panjang aut-autan berkibar-kibar. Bimo dan Sarwo merasakan hal yang sama. Malah kedua pemuda itu terjajar sampai 3 langkah. 20 anak murid banyak yang roboh berpelantingan sampai ke bawah panggung. Apa yang terjadi? Di saat ketika angin menyambar terdengar suara berseru. Semua orang Partai Bintang Belambangan harap mundur. Biar aku yang mewakili kalian membalaskan sakit hati kematian petua partai. Tentu saja semua kejadian itu membuat orang terkejut. Dan jadi tercengang tak percaya ketika mengetahui kejadian ini. Yang melakukan hal itu adalah sang Dara jelita berpakaian warna-warni yang tadi duduk di antara para tamu pada deretan kursi ketiga. Masih begitu muda tapi memiliki hawa tenaga dalam yang sanggup membuat para jago di atas panggung sempoyongan. Bimo Argomulyo dan Sarwo hendak mendamprat marah karena ada yang berani mencampuri urusan balas dendam mereka. Namun dua pemuda ini jadi terkesima ketika melihat yang tegak di atas panggung saat itu bukanlah adalah gadis cantik yang sejak sebelumnya sudah membuat mereka kagum. Saudari, kami menghargai kegagahanmu. Namun biarlah kami orang-orang partai ini menyelesaikan urusan ini juga. Terima kasih. Betul saudari. Sebaiknya kau kembali ke tempat dudukmu di antara para tamu. Menyambung Sarwo Bayu atas kata-kata Bimo tadi. Sang Dara gelengkan kepala dan tersenyum. Si baju rombeng bau yang tegak di hadapan kalian bukan manusia, tapi iblis laknat yang harus cepat-cepat disingkirkan. Dia bukan lawan kalian. Jangan mengira aku sombong, tapi hanya aku yang memiliki senjata untuk menumpasnya. Habis berkata begitu, sang Dara layangkan pandangannya. Meskipun sepasang mata itu bening bagus, tapi ada satu kekuatan aneh yang membuat semua orang Partai Bintang Belambangan menjadi terhening. Dan ketika Bimo Argomulyo melangkah mundur, adik sepupunya pun mengikuti. Kepada para murid Partai Bimo memberi isyarat agar tetap melakukan pengepungan di 4 sudut panggung. Anak manis yang masih berbau kencur. Apa sangkut pautmu dengan orang-orang Bintang Belambangan hingga mau-mauan turun tangan mencampuri urusan? Warok Gajah Ireng alias Sutorawit mendengur. Kedua matanya yang ceku memandang tak berkedip pada wajah cantik dan tubuh padat mulus itu. Yang ditanya menyerangi penuh ejek. Usia hampir sahabat. Badan sudah bau tanah, hidup masih saja mengumbar kejahatan. Aku tidak minta keterangan atas diriku sendiri, gadis centil. Aku tahu, jangan-jangan salah satu dari dua pemuda itu adalah kekasihmu. Sungguh beruntung dirinya. Mengapa bukan aku kau jadikan kekasih? Sehari pun aku kan kujadikan kekasih bagiku sudah luar biasa. Sutorawit lalu tertawa mengekeh. Ternyata mulutmu sebusuk dan sekotor hatimu. Kau akan menerima kematian dalam 3 jurus. Sutorawit menganggap enteng Sandara kembali tertawapannya. Tiba-tiba tawanya berhenti dan tubuhnya berkelebat. Kedua tangannya melesat ke depan. Satu berusaha menotok urat besar di leher Sandara, satunya lagi secara kurang ajar diurutkan untuk menjamah payudara gadis itu. Jurus pertama, teriak si gadis berbaju kembang warna-warni. Tubuhnya diberikan ke kiri, dua tangan lawan hanya mencapai tempat kosong. Di saat itu kaki kanan si gadis terangkat ke atas membabat ke arah perut Sutorawit. Terkejutlah bekas raja-raja rampok ini. Kalau tidak lekas dia melompat ke belakang, pasti perutnya sudah kena hantam tendangan si gadis. Kini dia tidak sanggup menganggap rendah lagi. Dengan pelipis bergerak-gerak tanda amarahnya mulai mendidih, Sutorawit maju 2 langkah. Kedua lututnya tiba-tiba menekuk. Tubuhnya setengah merunduk. Tenaga yang terpusat di kaki kanan. Dan ketika kaki kanan ini melepaskan satu pukulan sakti, tangan kanan melepaskan satu pukulan sakti, tampak sinar biru menderu, menyambar ke arah sang Dara. Jurus kedua, seru sang Dara, tangannya menyelinap ke balik pakaian. Sinar merah seperti besi membara mencuat di udara. Boom! Sinar biru warna pukulan sakti Sutorawit terpental ke udara, lalu lenyap pupus meninggalkan asap beliuk-beliuk. Sutorawit tampak campak ke belakang. Untuk dia berkesikap waspada hingga tak sampai jatuh, duduk atau terbanting ke punggung lantai panggung. Namun wajahnya jelas pucat. Keningnya tampak mengeri ketika dia coba luruskan badan. Matanya berkilat-kilat memandang pada sebuah senjata berbentuk tombak kecil, berwarna sangat merah, laksana habis dipanggang di atas bara api. Dewi Tombak Api! Terdengar seorang berseru di bawah panggung. Rupanya ada yang mengenali siapa adanya sang Dara. Sementara itu, Sutorawit yang pernah mendengar nama atau gelar gadis berbaju kembang-kembang di hadapan itu berteriak marah. Dewi atau iblis, kau akan menemui ajal dengan tubuh tercerai-berai.
Lalu dia angkat kedua tangannya, sepasang lengan sampai ke kuku dan ujung jari memancarkan warna biru pekat. Itu pertanda bahwa orang ini tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya yang ada. Lalu dengan keluarkan suara meraung seperti serigala, Suster Rawit melompat. 5 jari tangannya di kanan menjentik. 10 jari sinar biru mengerikan dan menebar bau busuk angker berkiblat, menderu ke arah 10 sasaran di tubuh Sanggara. Semua orang menyaksikan itu keluarkan seruan tertahan. 10 bagian tubuh terserang pukulan beracun yang mematikan. Betapapun hebatnya gadis itu, tak mungkin dia akan mampu mengelak atau menghindarkan diri dari serangan maut yang akan dilepas Suster Rawit. Selagi semua orang menahan nafas, Sang Dara justru tampak tenang-tenang saja. Dan apa yang terjadi kemudian sungguh membuat semua orang bergebeliak. Begitu 10 rarik sinar maut berwarna biru menerpa di darahnya, Sang Dara yang dipanggil dengan julukan Dewi Tombak Api berseru keras. Jurus ketiga, lalu gadis ini membuat gebrakan menggemplang tangan dengan tombak seperti nyala api itu. Pada saat tombak menggebrak, pada saat terdengar suara wuss dan sebuah lidah api yang lebar dan panjang menjilat ke depan. 10 larik sinar biru langsung amblas ditelan lidah api itu. Di lain kejap terdengar jerik Suster Rawit dan semua orang yang berada di tempat itu menyaksikan bagaimana lidah api yang keluar dari tombak itu membara di tangan Sang Dara membuntal tubuh Suster Rawit hingga orang ini berteriak-teriak kalang kabut, melompat turun ke bawah panggung sambil berusaha memadamkan api membakar sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki. Bekas kepala rampok ini coba pergulingkan di tanah. Sia-sia saja. Kobaran api membuat tubuhnya laksana kambing panggang, menebar sangitnya bau daging terbakar. Dia tersungkur di samping deretan meja tamu keempat menggeliat-geliat beberapa ketika. Suara jeritannya makin lama makin perlahan. Akhirnya nyawanya pun lepas tak tertolong lagi. Di atas panggung, Dewi Tombak Api nampak tegak, tak bergerak. Wajahnya kelihatan memucat putih, dadanya turun naik, pandangan matanya aneh. Lalu semua orang menyaksikan bagaimana tubuh itu menggigil beberapa ketika. Sewaktu gigilan berhenti, si gadis melemparkan pandangan aneh pada Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu. Pada saat itu dua pemuda ini justru melangkah mendatangi dan menjura di hadapannya. Saudari, siapapun kau adanya, kami menghanturkan terima kasih karena kau telah membalaskan sakit hati kematian ayah kami. Lebih dari itu, kami orang-orang Partai Bintang Belambangan telah kau selamatkan dari kehancuran. Kami mengundangmu untuk duduk di antara keluarga partai sebagai tamu kehormatan yang telah berjasa besar. Saat itu, semua orang kembali memperhatikan bagaimana Sang Dara tubuhnya sampak seperti menggigil. Pandangan matanya memberingas sedang wajahnya kelihatan seperti tak berdarah. Lalu perlahan wajah itu menjadi kemerahan. Saudari, ada apa? Apa kau mendadak sakit? Tanya Bimo Argomulyo ketika melihat Sang Dara seperti menggigil kedinginan dan memucat wajahnya. Aku tidak apa-apa. Harap kalian maafkan. Aku tak bisa duduk di antara keluarga partai. Aku harus pergi sekarang juga dan kalian berdua harus ikut bersamaku. Tentu saja ucapan Sang Dara mengejutkan semua orang, terutama Birgo Almulyo dan Sarwo Bayu. Saudari, maksudmu bagaimana? Tanya Bimo Argomulyo. Sementara Sarwo Bayu untuk pertama kalinya sadar bahwa jenazah ayah angkatnya itu ketua Partai Bintang Belambangan masih menggeletak di ujung panggung. Dia cepat bertindak, melangkah ke arah jenazah, namun langkahnya tertahan ketika dia mendengar ucapan terakhir Sang Dara yang berusaha membakar mati Suster Rawit dengan tombak apinya. Dia berpaling pada si gadis dan pandangan mereka saling bertemu. Saudari, kami harus ikut bersamamu kemana? Katamu, tanya Sarwo Bayu. Saat itu dia merasakan ada getaran aneh memancar dari kedua mata Dewi Tombak Api yang masuk, menembus kedua matanya sendiri lalu menggelar-tarik jalan darah sekujur tubuhnya. Dia melangkah mendekati kakak sepergulanya dan berbisik, Kang Mas Bimo, perasaanku mendadak aneh. Aku merasa seperti ingin ikut saja dengan gadis ini. Ada yang tidak beres adikku. Hati-hati, jangan pandang kedua matanya. Tapi terlambat. Saat itu apa yang dialami Sarwo Bayu juga dirasakan oleh Bimo Argomulyo. Dua pemuda ini memandang dekat-dekat pada Sang Dara seolah-olah dipantek. Mereka melihat darah itu mengangguk-anggukan kepalanya lalu berkelebat turun di atas panggung dan lari ke arah timur. Bimo dan Sarwo sesaat saling pandang lalu tidak terduga keduanya pun melompat dari atas panggung berlari ke jurusan timur menyusul Dewi Tombak Api. Bimo, Sarwo, kalian mau kemana? Kembali! Berteriak istri ketua Partai Bintang Belambangan, tapi kedua pemuda itu telah lenyap di lereng bukit sebelah timur. Kembali tempat itu dilanda kegegeran. Kali ini kegegeran disertai tanda tanya tak terjawab. Apa sebenarnya yang terjadi? Para tetamu kemudian ingat pada orang yang tadi berseru menyebutkan nama dan gelar darah jelas jelita itu. Mereka mencari-cari. Orang itu ditemui. Tetapi astaga, dia sudah menjadi mayat dengan leher membiru seperti dicekik. Dari dalam rumah yang terletak di lembah sunyi itu terdengar suara erangan halus di antara deru nafas yang memburu dan sesekali ditingkah oleh suara tawa gelak perempuan. Kalian berdua memiliki tubuh yang kuat. Masih muda-muda tapi tak dapat mengalahkanku. Terdengar suara perempuan berkata lalu disusul dengan kecupan beberapa kali. Terus terang kami tidak pernah berbuat begini sebelumnya. Ada suara lelakinya. Betul, baru sekali ini kami melakukan. Belum berpengalaman. Satu lagi lelaki menimpali. Lalu kembali duduk suara tawa perempuan. Kalau begitu kalian harus kuajari dulu. Lalu terdengar beberapa kali suara kecupan dan ranjang yang berderik-derik. Tapi tiba-tiba terdengar suara puram berbisik. Ada orang mengintai di atas atap. Lalu perempuan itu membentak. Manusia minta mati, berani mengintai urusan orang. Satu gelombang angin menderu. Atap rumah yang terbuat dari papan kayu besi hancur jebol berantakan.
Bersamaan dengan itu, terdengar pekikan kecil disertai berkelebatnya satu bayangan biru, melompat dari atas atap, turun ke tanah dengan halaman kiri rumah. Di dalam rumah, perempuan yang tadi membentak dan memancarkan pukulan tangan kosong dahsyat cepat menyambar pakaiannya sambil memberi isyarat pada dua orang pemuda yang ada di atas ranjang agar cepat-cepat mengenakan pakaian. Begitu selesai berpakaian, perempuan itu menghampur ke pintu, melesat keluar rumah diikuti pemuda yang bukan lain dari Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu. "Hah? Lagi-lagi kau rupanya," membentak perempuan yang keluar dari dalam rumah. "Kali ini jangan harap aku memberi ampunan padamu, Simanti, kakak Sumitri. Apakah kau tidak mampu insaf dan bertobat? Jika kau mau kembali menghadap guru dan menyerahkan senjata pangkal bahala itu, maka kau dan kita semua akan hidup tentram." "Hidup tentram? Aku tak percaya kata-kata itu. Aku juga tak percaya kalau tombak api milikku merupakan senjata pangkal bahala dalam kehidupanku. Guru mengingatkan senjata mustika itu untuk kepentingannya sendiri, karena dia memang suka mengumpulkan senjata antik dan sakti, kakak Sumitri. Percayalah, bukan itu tujuan guru. Selama kau memiliki senjata itu, dirimu akan selalu berada di bawah pengaruh nafsu bejat. Apa kau juga tidak mengerti juga? Apa kau tidak sadar dengan apa yang barusan kau lakukan bersama dua pemuda dari partai Bentang Belambangan itu? Apa yang kau lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan tombak api. Apa yang kami lakukan adalah atas dasar suka sama suka." Tiba-tiba menyelutuk Bimo Argomulyo, gadis bernama Simantri. Seorang darah berparas tak kalah jelita dengan Sumitri alias Dewi Tombak Api, berpaling pada Bimo Argomulyo dan berkata, "Sini, sebagai manusia biasa, aku tidak menyalahkan kalau kau dan saudaramu sampai tergoda. Tetapi sebagai tokoh partai dan seorang pendekar sungguh memalukan kalau kalian berdua sampai ikut-ikutan sesat. Apakah kalian tidak sadar kalian telah jadi budak nafsu Dewi Tombak Api? Simanti, jaga mulutmu. Lekas pergi dari sini atau selagi aku masih bisa mau memandangmu sebagai adik." Dewi Tombak Api mentak, "Tidak, kakak Sumitri. Sekalinya apapun yang terjadi aku harus membawa pulang menghadap guru." Begitu? Kepandaian apa yang kau miliki hingga berani bicara sombong itu? Dewi, jika kau memang tak suka si cancang ini berada lama-lama di sini, biar aku yang memberikan pelajaran kepadanya," berkata Bego Argul. "Terima kasih kalau kau memang ingin mentindak. Hanya saja, kuharap kau maju bersama saudaramu itu," jawab Dewi Tombak Api pula, karena dia sudah bisa menjagai. Seorang dari Bimo Argomulyo tak akan sanggup menghadapi Simanti yang memiliki pandaian hanya satu tingkat saja darinya. "Kalau Dewi berkata begitu, biar kami berdua berebut pahala untuk mengusirnya," kata Sarwo Bayu pula. Lalu dia mengangguk-anggukkan kepala ke arah Bimo Argomulyo. Kedua orang ini serentak mengebrak ke arah darah berbaju biru. Bimo berusaha merangkul pinggang sang darah, sedang Bayu coba menangkap kedua tangannya yang diringkus. Tepat seperti dugaan Dewi Tombak Api, ternyata tak semudah itu untuk meringkus Simanti. Begitu dua pemuda itu bergerak, dia sudah lebih dahulu menapaki. Tangannya kiri kanan dihantamkan ke depan. Dua angin deras menderu membuat dua pemuda terkejut, lalu sama-sama menyingkir ke samping dan dari samping kembali menyerbu. Bluk, duk. Empat lengan saling beradu keras hingga mengeluarkan suara bergedebukan. Simanti terpental 3 langkah dan jatuh duduk di tanah. Sebaliknya Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu jatuh terguling-guling. Ketika mencoba bangkit, jelas wajah keduanya kelihatan mengerit, sakit dan pucat, sedang lengan kanan masing-masing tampak bengkak membiru. Dua pemuda itu tak mengira mereka bisa dipecundangi begitu rupa. Keduanya yang kini dipengaruhi oleh amarah segera menguruk Simanti. Sarwo Bayu sempat ajukan pertanyaan, "Dewi Tombak Api, apakah kau perkenalkan kami membunuh saja gadis pengacau ini? Lakukan apa yang kalian suka terhadapnya," jawab Sumitri atau Dewi Tombak Api. Maka dari balik pakaian Sarwo keluarkan 2 buah anak panah yang terbuat dari baja putih. Yang satu dilemparkan pada Bimo Argomulyo. Lalu tanpa banyak bicara lagi, kedua pemuda itu langsung menyerbu Simanti. 2 anak panah berakibat mengeluarkan suara menderu dan cahaya berkilauan. Seperti diketahui, Bimo Argomulyo memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi. Dengan memegang senjata berupa anak panah seperti itu, gerak-gerakannya benar-benar berbahaya. Di lain pihak, Sarwo Bayu yang mendalami ilmu silat panah dan busur diwarisinya dari almarhum ketua partai Bintang Belambangan. Maka dalam waktu sekejapan saja, Simanti telah menjadi bulan-bulanan serangan kedua pemuda itu. Menyerang terus-menerus selama 5 jurus tanpa hasil membuat Bimo dan Sarwo menjadi meradang. Keduanya percepat gerakan masing-masing, keluarkan jurus-jurus penuh tipuan. Namun lagi-lagi 5 jurus berlalu tanpa mereka mampu menyentuh tubuh atau pakaian Simanti. Anak itu maju jauh sekali tingkat kepandaiannya dari 1 tahun lalu. Pasti guru telah membekalinya dengan jurus-jurus silat khusus. Meskipun menyadari kehebatan ilmu silat adik seperguruannya, namun Dewi Tombak Api tidak merasa jerih. "Pemuda-pemuda sesat, jaga perut kalian!" terdengar Simanti berseru. Lalu 2 tangannya membagis serangan berupa jotosan ke arah perut Bimo dan Sarwo. Terperangan oleh ucapan lawan serta terjebak oleh apa yang mereka saksikan, 2 pemuda partai Bintang Belambangan itu sepukan anak panah masing-masing ke arah perut untuk menangkis sambil menghantam dengan tangan lawan. Tapi justru dari kejap itu pula, 2 tangan sang dara yang tadi menjotos ke arah perut tiba-tiba melesat ke atas. Jari tengah dan jari telunjuk lurus membajak ke pangkal leher Bimo serta Sarwo. 2 pemuda itu merasakan tubuhnya mereka menjadi kaku tegang. Tak bisa bergerak lagi begitu totokan kilat bersarang di leher masing-masing. Melihat kejadian ini, Dewa Tombak Api tak bisa berdiam lagi. Sebelum memapati Sumantri, dan di samping pula sudah lepaskan pukulan tangan kosong.
Simanti terkejut dengan cepat menyingkir ketika ada angin kencang disertai hawa panas menyambar ke arahnya. Dia balas menghantam dengan tangan kanan. Angin pukulan Sumitri memang sempat ditabraknya hingga buyar, tapi diam-diam merasakan tangan kanannya seperti tertimbun oleh bara panas dan mau tak mau dia mengeluarkan suara pekik kecil. Di hadapannya, Sumitri alias Dewi Tombak Api tertawa mengejek. Kalau ilmumu baru sejengkal, jangan berani jual lagak di hadapanku. Kakak Sumitri, kau harus sadar. Kau harus berusaha menjadi sadar. Kita harus segera menghadap guru, berkata Sumanti. Jika kakek buntung itu yang memerlukan diriku, mengapa dia tidak sendiri yang keluar dari sarangnya menemuiku? Tukar Sumitri. Kakak, jangan bicara begitu menghina guru seperti itu. Simanti tampak marah begitu sekali mendengar kata-kata kakak seperguruannya itu. Dengan mengarahkan tenaga dalamnya sepenuhnya, gadis ini lancarkan serangan-serangan balasan. Perkelahian seru berlangsung sampai 10 jurus berlalu dengan cepat. Diam-diam Sumitri mulai berpikir-pikir apakah sebaiknya dia keluarkan senjata. Mestikanya itu tombak api saat itu langsung membunuh si adik. Namun bagaimanapun juga masih ada secuil rasa tidak tega sampai dia membunuh adik seperguruannya yang selama ini lebih dari 15 tahun hidup bersamanya. Satu ketiduran dan sepermainan. Setelah 2 jurus lagi berlalu, Dewi Tombak Api rupanya berubah permainan silatnya. Jurus-jurus yang tadi dikeluarkannya kelihatan seperti lambat, namun sekejapan bisa berubah cepat dan ganas. Simanti kini merasakan adanya tekanan tangan serangan yang berbahaya. Gadis ini segera pula merubah permainan silatnya, tetapi tetap saja dia berada dalam kungkungan serangan lawan dan semakin lama semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari apa yang apalagi melancarkan serangan balik. Pada jurus ke-20, Dewi Tombak Api tampak seperti terhuyung. Tubuhnya berputar membelakangi Simanti. Ketika Simanti masuk menyerbu, tiba-tiba sikut kanan Dewi Tombak Api menghantam ke belakang. Simanti tak dapat mengelakkan serangan yang tak terduga itu. Simanti mengeluh tinggi. Di sela bibirnya tampak ada darah mengucur. Wajahnya mengelam sedang sepasang matanya tengah tertutup. Tubuhnya terpental hampir 1 tombak dan pasti terbanting jatuh punggung ke tanah. Kalau tidak, tiba-tiba saja dia merasakan ada seseorang yang memegang tubuhnya dari belakang dan dia jatuh dalam pelukan orang itu. Sepasang mata Dewi Tombak Api memandang membeliak pada pemuda berambut gondrong yang memeluk tubuh adiknya. Pemuda kurang ajar, beraninya kau memeluk tubuh adikku, bentak Dewi Tombak Api seraya maju selangkah dan sikap menghantam dengan pukulan tengah kosong. Walah, aku memeluknya agar jangan tubuh bagus dan wajah cantik ini jatuh ke tanah. Masakan itu kau anggap kurang ajar? Kau sendiri tadi malah hendak membunuhnya. Itu lebih dari kurang ajar, Dewi Tombak Api. Antara aku dan dia ada urusan. Sebaliknya, kau dengan dia tak ada sangkut pautnya. Tak ada sangkut paut apa-apa, sahut Dewi Tombak Api. Dengar, namaku Wiro Sableng, setan alas. Aku tidak tanya namamu. Peduli setan apakah namamu si Sableng atau si Gendeng atau si Gila. Lepaskan tubuh adikku, jangan berani kau memeluknya lebih lama. Pemuda berambut gondrong yang memeluk tubuh Simanti tertawa lebar. Dia memandang ke wajah jelita yang ada di atas dadanya. Ternyata Simanti saat itu telah jatuh pingsan. Wiro mendukung dan membaringkan gadis ini di dekat perumputan semak belukar. Nah, sekarang aku sudah tidak memeluk tubuh adikmu itu. Apa permintaanmu selanjutnya, Dewi Tombak Api? Tanya pendekar 1-2 Wiro Sableng seraya bertolak pinggang. Lekas minggat dari hadapanku. Aku muat melihat tampangmu yang cengar-cengir macam monyet liar. Wiro Sableng tertawa gala-gala. Garuk-garuk kepalanya lalu menjawab, tampangku memang jelek. Tapi dibandingkan dengan 2 pemuda yang barusan kau garap di dalam rumah sana, kurasa tampangku tidak kalah keren. Merah pada wajah Sumitri. Rupanya pemuda ini sudah berada lama di sekitar sini, katanya dalam hati. Jangan-jangan dia ada hubungan apa-apa dengan Simanti atau guru. Hai Gondrong, apa hubunganmu dengan adikku itu? Kau cemburu rupanya. Padahal aku tak ada hubungan apa-apa dengan dirinya, jawab Wiro lalu kembali tertawa bergelak. Sementara Sumitri kembali nampak menjadi merah wajahnya. Lalu apa hubunganmu dengan Resi Tambak Kebo Kenanga? Kembali Dewi Tombak Api juga bertanya. Aku pernah dengar dengan nama Resi Sakti itu. Terus terang, aku tidak ada hubungan dengan segala kebo atau kerbau. Kalau begitu, lekas kau pergi dari tempat ini. Ada hak dan kuasa apa kau mengusirku? Tanah ini bukan milikmu, lembah ini bukan punyamu. Rumah di sebelah sana memang rumahmu, tapi bisa juga jadi rumahku atau rumah kita berdua. Pemuda Sableng bermulut lancang. Apa maksudmu? Wiro garuk-garuk kepala. Maksudku begini Dewi, rumah itu bisa jadi milikku kalau kau memberikannya kepadaku, betul kan? Tapi bisa jadi milik kita berdua kalau tinggal berdua-duaan di dalamnya. Manusia gendeng, mulutmu kotor amat. Biar ku robek agar kau tahu rasa. Hei, tunggu. Seru Wiro ketika dilihatnya Dewi Tombak Api hendak menyerangnya. Mulutku memang kadang-kadang kotor, tapi hatiku tidak. Kau bisa memaki orang kotor, tapi kalau keluarmu kotor selangit tembus. Apa kau tidak ingat? Kalau barusan saja kau berbuat mesum dengan 2 pemuda itu. Aku tidak merasa berbuat mesum, jawab Dewi Tombak Api marah sekali. Otakmu tidak beres agaknya. Wiro berpaling pada Bibo Argomulyo dan mendekat pemuda itu. Berbuat apa kau dan saudaramu di dalam rumah itu beberapa waktu lalu? Meskipun tubuhnya tertotok kaku, tapi Bimo dan maupun Sarwo masih bisa bicara. Hanya saja saat itu Bimo sama sekali tidak menjawab. Baiklah,
Aku akan mencoba mencari jawaban sendiri. Lalu Wiro tarik pinggang celana Bimo Argomulyo dan melongok ke balik celana itu. Nah, betul kan kataku? Kau lupa pakai celana dalammu? Merah pada wajah Bimo Argomulyo. Sementara dari samping, Dewi Tombak Api terdengar membentak keras lalu menyerang pendekar 212 dengan satu serangan ganas berupa cakaran ke arah mulut sang pendekar. Dia ingin melampiaskan amarahnya dengan merobek mulut si pemuda. Hei, kau hendak merobek mulutku? Seru Wiro. Silakan saja kalau mau. Lalu Wiro sengaja buka mulut lebar-lebar. 5 jari tangan Dewi Tombak Api menyambar, tapi dia hanya mencakar angin. Wiro sudah miringkan kepalanya ke samping sambil mencibirkan lidahnya panjang-panjang dan menjelirkan dua matanya. Tidak kena, ayo robek lagi. Wiro buka mulutnya lebar-lebar. Amarah Dewi Tombak Api bukan alang kepala. Seluruh tenaga dalamnya dihimpun di tangan kanan. Lalu dia menghantam dengan dahsyat. Terdengar suara menggemuruh. Wiro tersentak kaget ketika ada gelombang angin laksana tombak prahara menabrak ke arahnya. Cepat murid Eyang Sinto Gendeng itu dorongkan kedua tangan ke depan menyambuti serangan lawan dengan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih. Dua tenaga dalam tingkat tinggi saling baku hantam. Debu pasir dan kerikil berteberbangan ke udara. Semak berukar ambas dia sedang pohon-pohon di atas sekitar situ berderak-derik. Beberapa cabang dan rantingnya luruh berpatahan. Wiro dapatkan dirinya terangkat di udara sampai 1,5 tombak. Gila, maki pendekar 212. Seumur hidupnya baru sekali ini ada lawan yang sanggup berbuat seperti itu terhadapnya. Jatuh tak mental tetapi tidak. Tubuh terangkat ke atas laksana di ujung makhluk yang tidak kelihatan. Semakin dia berusaha membalas dengan pukulan sakti, semakin ke atas tubuhnya terangkat. Benar-benar edan. Masakan pukulanku tidak ada sanggup menghadapi serangan lawan. Kembali murid Sinto Gendeng memaki. Ketika tubuhnya terangkat semakin tinggi, kini sampai 4 tombak di udara, tiba-tiba di depan sana Dewi Tombak Api putar kedua matanya di udara, lalu kedua tangan itu dibantingkan ke bawah laksana menancapkan sesuatu. Sejalan dengan itu, kedua tangan Dewi Tombak Api, Wiro mendadak merasakan kekuatan yang tadi mengangkat tubuhnya atas lenyap secara tiba-tiba. Dirinya juga dibantingkan ke bawah dan dijungkir balik sedemikian rupa hingga jika tak dapat menguasai diri atau melakukan sesuatu, kepalanya akan menghujam tanah lembah dan itu lebih dahulu. Sesaat pendekar 212 Wiro Sableng tampak kelabakan, 1 tombak lagi. Kepalanya akan mencium tanah, dia berteriak keras seraya lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kanan. Letusan keras menggoncangkan lembah. Tubuh Wiro terhempas ke tanah, tetapi dia sempat menguasai diri hingga bukan kepala tapi tubuh punggungnya yang terhempas ke tanah. Di seberang sana, Dewi Tombak Api tampak tegak tergonta-gantai dengan muka seputih kertas. Lalu, perlahan-lahan jatuh terduduk di tanah. Bajunya sebelah kiri hangus disambar angin panas pukulan sinar matahari. Tapi hebatnya, kulit tubuhnya tidak sedikit pun yang hangus, padahal di sebelah dalam akibat pukulan sakti lawan, dia merasakan isi tubuhnya laksana dibetot dan diremas. Lalu beberapa tetes darah mengucur di sela bibirnya. Pemuda satu ini luar biasa. Aku merasa takluk. Aku harus keluarkan tombak api. Tapi jika itu kulakukan, aku sesaat Sumitri sampai bimbang. Namun akhirnya tangannya bergerak juga ke balik punggung, di mana dia menyimpan tombak api. Namun sebelum dia sempat menyentuh senjata itu, di kejauhan dia melihat berkelebatnya satu sosok tubuh berpakaian serba hitam. Dia datang. Aku tidak takut padanya, tapi lebih baik menghindar. Salah-salah aku bisa membunuhnya. Dewi Tombak Api berkelebat tinggalkan tempat itu dengan cepat, sementara Wiro bangkit berdiri sambil tepuk-tepuk pakaian putihnya yang kotor oleh tanah. Dewi, jangan pergi. Tolong kami dulu. Bimo Argomulyo berteriak. Dewi, lepaskan totokan di tubuh kami. Tolong. Tetapi sang Dewi sudah lenyap di belakang rumah dan kabur ke arah selatan lembah. Gadis hebat, memuji diri sendirinya. Tapi mengapa budi pekertinya begitu kotor dan jahat? Lalu dia teringat pada Sumanti yang terbujur di bawah pohon. Gadis itu, kalau tidak lekas diobati nyawanya bisa-bisa tidak tertolong. Lalu dia pun menghampiri Sumanti, duduk di samping tubuh si gadis. Lalu melihat ada bagian dada yang membengkak biru, yaitu tepat di bekas sikutan Dewi Tombak Api. Gadis itu terluka dalam dan memang harus lekas ditolong. Tanpa ragu-ragu, Wiro segera sibakkan dada pakaian si mantri. Serangan Dewi Tombak Api dapat bersarang di antara kedua payudara si gadis. Wiro letakkan telapak tangan di celah payudara itu, lalu mulai mengalirkan tenaga dalam. Mula-mula dialirkan tenaga dalam mengandung hawa dingin. Perlahan-lahan hawa dingin diganti dengan hawa hangat. Sekujur tubuh pendekar 212 telah mandi keringat. Semantri tampak bukakan kedua matanya ciuman, namun dirinya belum terlepas dari bayang maut. Wiro kerahkan tenaga dalamnya. Kini kedua telapak tangan ditempelkan di dada Sumantri. Pada saat itu terdengar suara membentak garang. Bangsat kurang ajar, siapa yang berani berbuat tidak senonoh terhadap muridku? Belum sempat Wiro berpaling, tahu-tahu sebuah benda tongkat menyambar ke arah kepalanya. Karena tahu benda apa yang menyerang, murid Sinto Gendeng tak berani pergunakan tangan untuk menangkis. Dia terpaksa jatuhkan diri di atas tubuh si mantri lalu berpaling ke kiri. Sambil dorongkan tangan kiri lepas pukulan kunyuk melempar buah. Segulung angin menerpa, betapa kagetnya pendekar 112 ketika tahu-tahu ada kekuatan yang lebih kuat balas mendorong hingga pukulannya sendiri berbalik menghantamnya. Memaki panjang pendek, Wiro kembali lepaskan pukulan sakti. Kali ini yang dilepaskan adalah pukulan benteng topa melanda samudra. Tenaga dalamnya dikerahkan 2 kali lebih besar. Tempat itu rasanya dilanda angin putih beliung. Terdengar suara orang berseru kaget. Sosok tubuh yang tadi menyerang lenyap di perlindungan di balik sebatang pohon besar. Begitu deru angin sinta dari balik pohon melesat 5 batang senjata rahasia berbentuk paku besar terbuat dari perak.
5 bagian tubuh pendekar 1-2 menjadi sasaran 5 paku perak itu. Wiro kembali melompat 2 tombak sambil hantamkan tangan kanan ke bawah. 2 paku berhasil dielakkan, 2 lainnya dibuat mental. Tapi yang kelima masih sempat merobek kaki celana dan menyerempet betis kanannya. Menyeringai kesakitan dan menggendam marah dalam hati, Wiro melayang turun ke tanah. Tangan kanannya telah berubah menjadi kehijauan, berkilauan. Namun dia tak jadi melepas pukulan sinar matahari yang sudah disiapkannya itu ketika melihat siapa yang tadi tegak di seberang sana. Orang itu adalah seorang kakek berdandan sebagai seorang resi. Kaki kirinya buntung. Tubuhnya disanggah oleh sebuah tongkat yang diapit di bawah ketiak. Kakinya saja buntung, tapi ilmu silat dan tenaga dalamnya sungguh luar biasa. Tongkat penyanggah, kakinya itulah pasti itu tadi yang dikepukannya ke kepalaku. Begitu Wiro membatik. Resi berbaju hitam. "Mengapa kau menyerangku membabi buta?" bertanya Wiro Sableng. "Karena kau memang seekor babi buta," jawab resi itu dengan mata berkilat-kilat. Enak saja mulutmu bicara. Apa maksudmu?" "Apa maksudku? Masih berani bertanya? Kau kutangkap basah menggerayai tubuh muridku si Mantri. Kalau aku tidak segera muncul di sini, pasti kau sudah menggagahinya." "Buset, benar-benar buset," teriak Wiro digelengkan kepala. "Kek, matamu yang nyala tapi buta, otakmu cerdik tapi tolol. Kalau aku hendak memperkosa gadis ini, mengapa kulakukan di tanah yang kotor begini rupa? Di sana ada rumah dan ranjang, bukankah lebih baik ku bawa dia ke sana? Lalu masakan aku setolol itu melakukannya di hadapan 2 kampret yang berada dalam ketotokan itu?" "Siapa yang kau maksud dengan kampret?" tanya sang resi. Wiro berunding pada Bimo, Argomulyo, dan Sarwobayu. "Siapa mereka? Mengapa keduanya tertutup?" bertanya sang resi. "Mengenai 2 kampret itu, biar saja nanti diurus. Sekarang aku beritahu padamu bahwa aku bukan mengerayai tubuh muridmu. Dia menderita luka di dalam cukup parah terkena hantaman kakak seperguruannya bernama Sumitri bergelar Dewi Tombak Api." Terkejutlah si kakek. Murid sesat itu, mana dia?" "Dia sudah kabur. Yang penting kau harus menolong muridmu ini dulu," ujar Wiro pula. Kakek berpakaian hitam itu berpaling pada Simanti yang masih terbujuk, lalu memandang lekat-lekat pada Wiro. Pendekar Rosodo sendiri balas memperhatikan orang tua itu. Pasti tongkat penyangga itu senjatanya. Dan juga dari badan tongkat itu tadi dia lepaskan 5 paku perak. Kulihat ada alat rahasia di pertengahan tongkat. "Anak muda, kalau aku memang sudah salah menduga, harap dimaafkan. Katakan siapa kau adanya," kata si kakek. "Namaku Wiro Sableng." Terkejutlah si kakek mendengar begitu Wiro menyebut namanya. Namamu Wiro Sableng? Kau murid si nenek centil Sinto Gendeng dari Gunung Gede?" Wiro menyengir mendengar gurunya disebut si nenek centil ini, berarti kakek itu cukup kenal baik dengan gurunya. Puluhan tahun tak pernah bertemu lagi dengan Sinto Gendeng. Kini justru ketemu murid tunggalnya yang namanya menjulang setinggi langit. Ditakuti lawan di segenai kawan. "Kek, jangan kelewat memuji. Aku ini tidak ada apa-apanya. Aku cuma seorang pemuda gunung yang tolol dan pengangguran." Resi Tambak Kebo Kenanga tertawa panjang mendengar kata-kata Wiro tadi. "Kau tidak usah merendah, anak muda. Semua orang tahu Sinto Gendeng. Dan dunia persilatan juga tahu siapa pendekar kapak maut naga geni 212. Kek, kalau kita mengobrol saja dan membiarkan gadis itu beberapa saat lagi, pasti nyawanya tidak tertolong." Wiro mengingatkan sekaligus mengalihkan pembicaraan. Resi Tambak Kebo Kenanga melangkah mendekati tubuh muridnya. Memandangi beberapa saat begitu lalu berpaling pada Wiro. "Kau tadi telah berusaha mengobatinya. Harap kau saja meneruskan. Aku menyarankan agar kau menotok beberapa urat di arah jantung dan paru-paru." Habis berkata begitu, sang resi melangkah ke arah sebuah gundukan batu dan duduk di sana. Dia seperti melamun dan wajahnya nampak suram. Dia seperti tidak begitu mempedulikan keadaan muridnya Sumantri. Karena namun ada sesuatu yang menanggapi pikirannya saat itu, yakni masalah muridnya bernama Sumitri dan bergerak Dewi Tombak Api. Wiro sendiri setelah mendengar ucapan resi Tambak Kebo Kenanga tadi, pergi duduk bersila di samping tubuh Simanti. Sang Dara memandang kepadanya dengan mata sayu. "Saudari, tak usah takut, nyawamu pasti tertolong. Kalau kau mendengar kata-kataku, harap kedipkan 2 kali." Simantri kedipkan matanya 2 kali berturut-turut. Wiro merasa lega. Sesuai petunjuk resi Tambak Kebo Kenanga, dia menontok beberapa urat besar di tubuh Sumantri, lalu dekatkan kedua tangannya ke dada gadis itu, dan secara perlahan-lahan melarikan tenaga dalam, dingin dan hawa panas secara bergantian. Beberapa saat kemudian setelah merusak cukup, Wiro hentikan pengaliran tenaga dalam. Dia menyeka darah yang membasahi sudut-sudut bibir gadis itu, lalu menelankan sebutir obat ke dalam mulutnya. "Pejamkan matamu kembali. Kau boleh istirahat beberapa saat. Kalau denyutan jantungmu mulai tenang, gerakkan tangan dan kakiku. Jika itu mampu kau lakukan, tandanya kau akan selamat dari bahaya dan kau boleh duduk. Atur jalan nafas dan peleranan darahmu. Alirkan tenaga dalam dan bagian yang masih terasa sakit. Setelah itu kau boleh berdiri." "Aku merasa sudah sembuh. Tidak perlu mengikuti sepenuhnya apa yang kau katakan. Yang penting hanya mengatur jalan darah dan pernafasan." "Terima kasih saudara, kau telah menyembuhkanku." Terdengar Sumanti berucap yang membuat pendekar 212 tercengang. "Kalau dia tidak memiliki kekuatan tubuh luar biasa, tak mungkin dia sembuh secepat ini," kata Wiro dalam hati. Selagi Sumanti duduk bersila mengatur jalan darah dan pernafasan,
Wiro melangkah mendapatkan Resi tambak kebo kenanga. Kakek, wajahmu kelihatan susah. Apa yang menjadi ganjalan? Bertanya Wiro. Sang kakek Resi diam saja. Kemudian dia berpaling pandangi wajah Wiro lalu berkata, aku memikirkan anak itu. Anak itu yang mana, kek? Muridku Sumitri. Kakak Simanti. Hidupku sejak setahun belakangan ini tidak tentram gara-gara dia. Hendak ku bunuh dirinya, dia murid sendiri. Tidak ku bunuh dia terus-terusan membuatku malu. Terus-terusan berbuat mesum. Dulu-dulu sudah kuingatkan untuk tidak berbuat macam-macam mencari segala macam ilmu sundal. Tapi dia terpengaruh oleh ketamakannya sendiri. Ingin lebih banyak ilmu. Ternyata dia salah langkah. Terus terang, aku hanya mendengar sedikit tentang muridmu itu, kek. Apa sebenarnya yang terjadi dengan diri Sumitri? Bertanya Wiro. Resi tambak kebo kenanga menghela nafas panjang beberapa kali. Baru menjawab. Sekitar 16 bulan yang lalu, aku melepas Sumitri setelah hampir 15 tahun berada dalam gembelenganku bersama-sama Simanti. Sebelum pergi, gadis itu pernah mengemukakan niatnya untuk mencari seorang kakek, seorang sakti bernama Ki Kamandoko, untuk mendapatkan sebuah senjata mustika yang akan dijadikan sebagai pegangannya dalam pertualangan sebagai seorang pendekar baru. Memang ketika ku lepas, aku tidak mempunyai senjata sakti ataupun yang bisa kuwariskan kepadanya. Aku tidak keberatan dia mencari dan menemukan sendiri segala macam senjata sakti. Asalkan jangan menghubungi Ki Kamandoko. Orang-orang persilatan tahu betul kalau orang sakti yang satu ini berhati culas, memiliki 1001 tipu muslihat. Yang paling terkutuk adalah bau hatinya busuk dan mesum. Namun ternyata peringatanku tidak diperhatikan oleh Sumitri. Dia tetap pergi mencari Ki Kamandoko. Dari Ki Kamandoko muridku mendapat sebilah senjata mustika bernama tombak api. Tapi untuk itu dia harus membayar mahal. Dia harus menyerahkan kehormatannya. Bahkan sampai saat ini pun muridku itu terus-terusan berada di bawah pengaruh senjata keparat itu yang selalu merangsangnya untuk berbuat zina. Wiro garuk-garuk kepala. Aku masih kurang paham, kek. Bagaimana senjata itu bisa merangsang seseorang berbuat mesum seperti katamu? Sebelum menyerahkan senjata itu kepada seseorang, yaitu seorang perempuan seperti Sumitri misalnya, Ki Kamandoko telah mengisi senjata itu dengan semacam guna-guna. Siapa saja yang kemudian memegang senjata tersebut, mempergunakannya dengan pengerahan tenaga dalam, maka nafsu birahinya untuk melakukan hubungan kelamin akan terangsang. Jika dia seorang perempuan, maka nafsunya bangkit seperti melihat lawan jenisnya. Tak peduli orang itu sudah tua bangka. Jika dia seorang laki-laki, maka hal yang sama akan dialaminya. Nafsu bejatnya muncul, dia akan meniduri perempuan mana yang saja, termasuk seorang nenek sekalipun. Itu hal yang terjadi pada muridku. Sejak dia pertama kali menyentuh senjata itu, ketika dia mulai berlatih memainkan tombak api yang diberikan oleh Ki Kamandoko. Setiap dia mengerahkan tenaga dalam, setiap kali pula dirinya terangsang. Ki Kamandoko keparat itu lalu menggaulinya selama beberapa bulan. Setelah puas, Sumitri baru diizinkan pergi. Namun muridku tidak terlepas dari hal-hal terkutuk itu. Setiap dia bertempur dengan mempergunakan tombak api, lawannya pasti akan menemui ajal. Tapi dirinya tidak luput dari rangsangan terkutuk. Dia akan mengajak siapa saja yang ada di dekatnya untuk berbuat mesum. Setauku segala macam guna-guna hanya mempan 40 hari, ujar Wiro. Tidak dengan guna-guna yang diciptakan oleh Ki Kamandoko. Guna-gunanya itu telah ditanamkan dalam senjata yang diberikannya pada muridku. Guna-guna itu masih kemudian bersatu dengan darah dan pernafasan Sumitri setiap gadis itu memegangnya, mempergunakannya, dan mengarahkannya tenaga dalamnya. Kalau begitu, satu-satunya jalan untuk membebaskan muridmu adalah dengan melenyapkan Ki Kamandoko. Kau betul pendekar 212. Aku sudah menyebar kabar dan meminta bantuan orang-orang persilatan, mencari tahu di mana sarangnya manusia laknat itu. Ternyata dia tidak punya tempat kediaman tetap, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu, untuk sementara, aku terpaksa melupakan bangsat itu. Yang ku cari saat ini adalah muridku sendiri. Aku harus berusaha merampas senjata terkutuk itu dari tangannya. Menurut kabar, bukan saja dia sudah berbuat cabul dengan belasan lelaki, tapi juga belasan orang-orang terkemuka yang telah menjadi korban senjatanya itu. Aku sendiri, jika kelak berhadapan dengan dirinya, mungkin tidak akan sanggup menghadapi senjata saktinya itu. Namun aku lebih baik mati daripada hidup menanggung malu besar. Sebelum kau muncul di sini, aku sempat bentrokan dengan Sumitri. Ternyata dia memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Entah mengapa dia tidak mengeluarkan tombak apinya. Dia kemudian melarikan diri begitu saja. Aku yakin dia pergi bukan karena takut terhadapku. Mungkin sekali dia setelah sempat melihat dirimu muncul di kejauhan. Mungkin begitu, kata Resi Tambok Kenanga yang selalu mengusap wajahnya berulang kali. Untuk sesaat, Wiro tinggalkan guru tua yang malang itu. Dia melangkah ke tempat Simanti yang masih duduk bersila pejamkan mata mengatur jalan darah dan pernafasan. Tak lama kemudian sang darah buka kedua matanya. Pandangan beradu dengan sepasang pandangan mata pendekar 212 Wiro Sabto. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak mulai berdarah kembali. Bengkak membiru yang ada di dadanya kelihatan tidak separah sebelumnya. Wiro ulurkan tangannya untuk mendapatkan celah pakaian yang tersingkap.
Sumanti pegang tangan pemuda itu secara berbisik. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Wiro tersenyum. Bukan aku yang menolongmu Sumanti, tapi yang di atas sana. Kau tak akan mati kalau dia belum menghendaki. Lalu Wiro membantu gadis itu bangkit berdiri. Ketika keduanya berpaling ke jurusan gundukan batu di mana Resi tampak Kebo Kenanga berada tempat itu telah kosong. Sang Resi sudah lenyap. Guru pasti mengejar kakak seperguruanku. Aku mengkhawatirkan keselamatannya. Aku harus menyusul. Aku ikut bersamamu, kata Wiro pula. Mendengar itu, Simanti yang kini bukan saja menganggap Wiro sebagai tuan penolongnya, tapi sekaligus sudah menganggapnya sebagai kakak sendiri, pegang lengan pemuda itu. Menggandengnya pergi dari situ. Baru saja mereka bergerak 3 langkah, terdengar seorang berseru, "Hei, saudara, tunggu! Jangan pergi dulu. Bebaskan kami dari totokan ini." Wiro dan Simanti hentikan langkah. Aku pikir-pikir memang kasihan kedua pemuda itu. Apa yang terjadi bukan mau mereka. Biar aku lepaskan totokan mereka. Lalu Wiro hampiri Bimo Argomulyo terlebih dahulu dan melepaskan totokan leher pemuda itu. Tapi alangkah terkejutnya pendekar 1-2 begitu terlepas totokannya, Bimo langsung menyerang dirinya. Dengan panah yang sejak tadi digenggamnya di tangan kanannya, ditusukkannya ke mata kiri Wiro Sableng. Tentu saja murid Wiro Sento Gandeng tak lekas seruduk kepala, mata kirinya pasti sudah kena disate oleh anak panah yang terbuat dari baja itu. "Kenapa kau menyerangku seganas itu?" tanya Wiro. "Kau lupa, tadi kau menghina aku dengan saudaraku sebagai 2 ekor kampret. Pantas kalau saat ini aku beri pelajaran padamu." Saat Bimo Argomulyo, Wiro mengangguk, menggaruk kepalanya sambil nyanyi. "Sama saja aku seperti melepas anjing kejepit. Begitu lepas menggonggong malah menggigitku. Bangsat, tadi ku sebut aku kampret. Sekarang aku samakan diriku dengan anjing. Makan panahku ini." Bimo Argomulyo tusukkan panahnya ke mulut Wiro. "Manusia tak berbudi, ditolong malah menggonggong. Bagusnya kalau kembali pada keadaanmu semula." Pendekar sudah berkelebat, lalu tuk, satu totokan melanda pangkal leher putra partai bintang belambangan itu. Ampun lagi, Bimo Argomulyo menjadi kaku tegang seperti tadi. Malah kini totokan lihat itu membuat mulutnya menjadi gagu, tak bisa bicara. Sambil tertawa-tawa, Wiro tinggalkan pemuda itu, sementara Sarwo hanya bisa memandangi dan tak berani mengeluarkan ucapan apa-apa meskipun mulutnya masih bisa bicara. Diam-diam, dia menyesali saudaranya yang terlalu cepat naik darah hingga bukan kebebasan yang mereka dapat, malah kembali ditotok seperti sebelumnya. Dia tidak tahu untuk berapa lama totokannya akan dilepas dengan sendirinya. Mungkin setengah harian, mungkin 1-2 hari. Dan saat itu sore telah menggelincir, tanda malam akan segera tiba. Urusan partai belum selesai dan kini mereka berdua berada dalam keadaan seperti itu. Dewi Tombak Api alias Sumitri menggolekkan badannya yang bagus di lantai leruntuhan candi. Saat itu sang surya mulai menggelincir ke arah ufuk tenggelamnya. Langit yang kebiruan kini seperti disaput oleh warna kekuning keemasan. Serombongan burung pipit terbang di udara melintasi candi menuju ke selatan. Sumitri bangkit dan duduk termenung. Dalam hatinya timbul pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat dijawabnya. Mengapa dirinya kini berada dalam keadaan diburu-buru demikian rupa? Bukan hanya oleh guru dan adik seperguruannya saja, tapi oleh banyak tokoh silat dan pimpinan perguruan. Apa yang telah merasuk dalam hatinya dan jalan-jalannya hingga dia melakukan perbuatan-perbuatan mesum terkutuk? Mengapa dia tidak sanggup menolak semua rangsangan itu, bahkan menambah dosanya dan melakukan pembunuhan-pembunuhan? Dia tahu juga bahwa ada sementara tokoh-tokoh silat yang menghormati dan merasakan hutang budi padanya karena dia telah membunuh tokoh-tokoh silat golongan hitam musuh mereka. Tapi dibanding dengan segala dosa yang dibuatnya, semua kebaikan dan pahala yang dilakukannya seolah-olah hanya seperti tetesan-tetesan air yang tidak berbekas di atas pasir panas. Gadis itu mengusap mulutnya, merapikan pakaiannya lalu bangkit berdiri. Dia tak ingin bermalam di reruntuhan candi itu, karena dia memutuskan untuk memutuskan perjalanan dan melanjutkannya saat itu juga. Tapi belum sempat melangkah tiba-tiba berkelebat 2 bayangan dan tahu-tahu di hadapannya telah berdiri kakek nenek berpakaian kuning-kuning. Wajah keduanya seperti pakaian yang mereka kenakan juga berwarna kuning karena dilipuri bedak tebal berwarna kuning. "Siapa kalian?" bentak Dewi Tombak Api yang melihat gelagat 2 orang yang tidak baik itu. 2 kakek itu memandang saling bengis. Mereka tidak menjawab, malah gerakan tangan menghunus sebilah kelewang yang sebelumnya diselipkan di pinggang. Tua bangka muka kuning. "Kalian tidak turi. Lekas terangkan siapa kalian dan punya maksud apa menghunus senjata di depanku?" Si kakek menggerang. Dia berpaling pada si nenek lalu berkata, "Aku pantang bicara dengan perempuan bejat seperti dia. Kau saja bicara." Si nenek yang keluarkan suara menggerang lalu menggembul. "Kami sepasang macan kuning dari Merapi. 4 bulan lalu kau bentrokan dengan 2 orang murid perempuan kami, lalu menculik seorang pemuda yang juga murid kami. Pemuda itu kami temui dalam keadaan sekarat di tepi sungai. Sebelum meregang nyawa, dia masih sempat menerangkan bahwa kau telah menyekapnya selama 1 minggu di dalam suatu tempat. Setelah kau memuaskan nafsu bejatmu, lalu kau membunuhnya. Tapi ternyata dia masih sempat kami temui dalam keadaan hidup." Dewi Tombak Api terdiam mendengar ucapan si nenek. "Gadis Sundan, kau tak perlu mengaku atau berdalih. Kami sudah tahu memang kau pelakunya. Gadis ini saat ini bersiaplah untuk mampus," kata si nenek pula. "Aku tidak takut mati, tapi ketahuilah bahwa aku memang menyesal membunuh muridmu itu." Si nenek pelototkan mata. "Penyesalan selalu datang di belakangan. Itu tidak ada gunanya." Nenek ini berteriak keras lalu bersama-sama dengan si kakek dia menyerbu 2 kelewang berkiblat di bawah sinar kuning matahari sore. Satu menyambar ke arah kepala, satu lagi membawa ke bawah perut.
Dewi Tombak Api terkejut ketika didapatkan kepala. Bagaimana dua serangan itu bukan saja sangat cepat dan ganas, tapi disertai hawa dingin yang membuat Dewi Tombak Api merasa ngilu. Dengan cepat, Dewi Tombak Api membuat diri ke belakang. Bersama dengan itu dia dorongkan kedua tangannya. Dua gelombang angin menerpa deras ke arah kakek nenek itu. Seperti yang sudah-sudah, serangan seperti itu pasti akan membuat lawan terpelanting. Paling tidak terdorong jauh. Tapi kenyataannya sepasang macam kuning dari Merapi itu terus merangsak maju, membuat Dewi Tombak Api mau tak mau kembali melompat ke belakang, menjauhi kedua lawan. Begitu dia lolos dari dua serangan sambaran kelewang, Dewi Tombak Api berkelebat kirimkan hantaman dengan kanan ke arah si nenek dan disusul dengan tendangan ke arah si kakek. Tapi yang diserang tidak kalah sebat. Kelewang di tangan masing-masing diputar sedemikian rupa hingga memapaki lengan dan betis Dewi Tombak Api. Kalau dia meneruskan serangannya, mungkin dia masih sempat menghantam lawan, tapi lengan dan kaki tak akan lolos dari sambaran kelewang sepasang macan kuning dari Merapi. Sambil memaki dalam hati, Dewi Tombak Api lagi-lagi terpaksa cari selamat dengan melompat dan tarik jotosan serta tendangannya. Tapi tak terduga, si kakek memburu maju dan set! Baju warna-warni Dewi Tombak Api di bagian perut robek besar. Dua tua bangka. Ini benar-benar berbahaya. Kalau tidak didahului membunuh mereka, bisa-bisa aku yang meregang nyawa. Dewi Tombak Api gerakkan tangan kanan ke balik punggung. Sesaat kemudian sinar merah menyala berkiblat di udara. Tombak api! Seru si kakek dan si nenek berbarengan. Masing-masing membuka mata lebar-lebar. Selama ini mereka cuma mendengar cerita saja. Sekarang mereka menyaksikan sendiri bentuk senjata berbentuk tombak pendek yang menyala laksana api menyala. Bagaimanapun angkernya senjata itu, namun sepasang macam kuning dari Merapi tidak merasa jerih. Mereka sudah bertekad bulat untuk membalaskan dendam sekaligus mengorbankan nyawa sendiri. Maka tanpa banyak bicara kakek nenek itu kembali merangsak maju. Dewi Tombak Api yang memang sudah tak sabaran segera pukulkan tombaknya ke arah si kakek. Hus! Lidah api menyambar. Si kakek kiblatkan kelewang yang sedang tangan kiri ikut melepas pukulan tangan kosong. Si nenek pun tidak tinggal diam. Dari tempatnya dia lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Tapi tombak api memang luar biasa. Hawa panas menyambar di tempat itu membuat si nenek cepat tersurut mundur. Selamatkan diri dari sambaran lidah api. Si kakek juga sudah melihat bahaya dari kelewang ketika kelewang serta pukulan saktinya tidak bisa berbuat apa-apa dengan cepat melompat ke samping. Namun terlambat, lidah api sudah keburu membuntal sekujur badannya. Tubuh dan pakaian serta merta dilamun api. Orang tua ini menjerit jatuhkan diri dan berguling di lantai candi berusaha memadamkan api. Tapi sia-sia saja, dia akhirnya menemui ajal dengan tubuh hangus terpanggang. Melihat kawannya mati begitu rupa, si nenek meraung keras. Dia membuat gerakan aneh. Tubuhnya melesat laksana terbang dari udara. Dilemparkannya ke kelewangnya. Dewi Tombak Api menyambut senjatanya. Trang! Tombak dan kelewang beradu keras. Kelewang terpental lalu tercampak di tanah. Ketika si nenek memperhatikan, ternyata kelewang itu setelah penyok-penyok dan leleh. Sedang tangan kanannya sendiri sedang kelihatan hangus menghitam. Gadis iblis bukan tandinganku. Aku tak mau mati percuma. Suatu waktu aku harus menjelaskan sakit hati dendam kesumat ini. Begitu si nenek membatin. Maka ketika kedua kakinya menginjak lantai tandi, tanpa tunggu lebih lama lagi, perempuan ini berkelebat ke kiri. Dewi Tombak Api pukulkan senjatanya. Wus! Lidah api menyambar. Si nenek selamat karena lidah api terhalang oleh sebuah arca. Kini, arca itulah yang jadi korban, tenggelam dalam kobaran api. Dewi Tombak Api merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Tubuhnya terasa panas. Cuping hidungnya kembang kempis dan dadanya turun naik. Lalu sekujur tubuhnya mulai menggigil. Perasaan muncul. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Dewi Tombak Api sisihkan kembali senjatanya di balik punggung pakaian. Kedua mulut lututnya terlipat dan perlahan dia jatuh berlutut. Rangsangan yang melanda tubuhnya semakin menggelora, semakin membakar. Kedua matanya memandang berkeliling, nafasnya memburu. Ada seperti yang meledak-ledak dalam dada dan di seluruh pembuluh darahnya. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Tombak Api gulingkan diri di lantai candi. Kedua kakinya melejang-lejang sedang tangannya mencakar-cakar lantai batu. Dari mulutnya keluar suara erangan. Lalu gadis ini mulai merobek pakaiannya. Mula-mula bagian dada, lalu bagian perut yang memang sudah robek besar oleh sambaran kelewang. Saat kemudian gadis itu nyaris telanjang. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba dia melompat bangkit. Rahanya menggembung, gerahanya terbelengkakan dan sepasang matanya berputar liar. Tiba-tiba dilihatnya arca batu itu, dia mengerang halus. Lalu melompat ke hadapan arca, memeluk dan menciumnya, menggeser-geser badannya ke badan arca. Muridku Sumistri, pembuatan apa yang kau lakukan ini? Sadar Sumitri, sadarlah. Satu suara terdengar. Suara laki-laki inilah yang dicari-carinya. Masih merangkul arca batu itu, Sumitri alias Dewa Tombak Api palingkan kepala. Dan dilihatnya kakek buntu berpakaian hitam itu. Tapi dia melihatnya bukan sebagai guru, melainkan sebagai seorang laki-laki. Lelaki yang harus siap melayaninya. Kalau tidak bisa mati berdiri tembus bara nafsu. Kabokananga, desis Sumitri menyebut nama gurunya. Pelukannya pada arca itu dilepaskan, lalu dia melangkah setindak demi setindak mendekati resik tambak Kabokananga. Orang tua kaki buntu itu pejamkan kedua matanya. Tak sanggup dia melihat keadaan muridnya nyaris telanjang itu. Justru inilah kesalahan sang resi. Begitu matanya pejamkan, Dewi Tombak Api telah menerkamnya, memanggut dan mencium tubuhnya. Sumitri, ingat, aku ini gurumu. Teriak resi tambak Kabokananga. Sang murid seperti tuli, malah tubuh kakek itu dipegutnya kuat-kuat lalu ditariknya ke bawah hingga keduanya terhampar di lantai candi. Waktu jatuh, sang guru tertindih oleh tubuh muridnya sendiri.
Murid sesaat dan besuk, pergilah, teriak sang resi. Lalu lutut dan kakinya bergerak, terdengar raungan Dewi Tombak Api. Tubuhnya melesat ke atas lalu jatuh dan bersandar di reruntuhan candi. Tapi dia segera bangkit lagi, ulurkan kedua tangannya sambil melangkah ke arah gurunya. Aku ingin kau melayaniku. Beri kesenangan padaku. Kalau tidak, lebih baik kau bunuh aku. Tolong, jangan kau terbakar oleh derita ini. Resi Tembok Kenanga cepat tersurut penuh. Tongkat penanyangan yang dijepit ke kiri tiba-tiba membabat ke depan. Membuat menghantam pinggul muridnya. Sumitri kembali meraung. Hantaman tongkat membuat tubuhnya terpelanting ke kiri. Tapi daging atau tubuhnya tidak ada yang cedera. Padahal selama ini, kalau tongkat penyangga itu menghantam tubuh manusia, dagingnya pasti luka besar dan tulangnya pasti tidak akan remuk. Kalau sudah begini, Resi Tembok Kenanga tidak melihat cara lain. Aku harus bisa menotoknya. Kalau tidak ada jalan lain, mau tak mau aku harus membunuhnya. Ah, kasihan dirimu Sumitri, terpaksa aku melakukannya. Kakek berkati buntung ini berkelebat ke depan. Dengan tangan kanannya menyambar, sedang tongkatnya menusuk ke arah batu. Di saat yang sama, sang murid yang seperti kesetanan itu gerakan kedua tangan kanannya. Trak! Tombak penyangga pemilik sang resi patah berantakan. Karena kehilangan keseimbangan, orang tua ini jatuh di lantai candi. Dan pada saat itu pula sang murid jatuhkan diri berusaha menghimpitnya. Tapi kaki kanan sang resi melesat tidak terduga, menghantam perut Sumitri dengan keras. Gadis itu terpekik, tubuhnya tercampak ke samping. Jatuh menubruk arca. Bangsat! Laki-laki bangsat! Kau mau madu, malah mengasih racun. Mampus, kau harus mampus, teriak Dewi Tombak Api. Lalu dia cabut pembawa bahala itu dari pukulan arah gurunya. Wus, lidah api menggebu. Resi Tembok Kenanga yang masih terbentang di lantai candi cepat gulingkan diri. Namun terlambat, lidah api terlebih dahulu melumun sekujur tubuhnya. Kakek ini hanya bisa keluarkan jeritan-jeritan mengerikan. Lalu tubuhnya yang terpanggang dan menebar bau yang mengerikan itu diam tak berkutik lagi. Pengerahan tenaga dalam dan penggunaan tombak api untuk kedua kalinya membuat rangsangan di dalam tubuh Dewi Tombak Api jadi berlipat ganda ini. Gadis ini menjerit menggulingkan diri di lantai dan memeluki Aca pergunakan tangan sendiri untuk mencari kenikmatan. Selagi dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada suara disertai berkokabat sosok bayangan. Kekasihku Sumitri, bulan-bulan aku mencarimu, akhirnya aku temui juga. Dan kau sepertinya sudah siap menungguku. Sumitri kenal betul suara itu. Dia palingkan tubuhnya, menjerit kegirangan lalu rangkul tubuh orang tua yang barusan datang sambil mengolekkan dirinya di atas lantai. Anak manis, sekali ini aku tidak akan membiarkan kau meninggalkanku lagi. Kemana kau pergi, aku akan selalu mendampingimu. Seharusnya memang begitu. Sekarang, luluskan pakaian. Aku sudah tidak tahan. Lekas. Dua mata manusia itu benar-benar telah dirasuk setan laknat terkutuk. Lelaki yang bergegas membuka pakaiannya bukan lain adalah Ki Kamandoko, orang sakti yang telah disebut sebagai juru guna-guna. Dialah yang telah memberikan tombak sakti, tombak api kepada Sumitri setelah terlebih dahulu diisi dengan guna-guna yang membuat gadis itu lupa diri dalam rangsangan nafsu bejat setiap dia mempergunakan tombak api dengan pengerahan tenaga dalam. Ki Kamandoko bertubuh kurus, berkepala lonjong dan sudah, usianya hampir 60 tahunan. Untuk menutupi kesalahannya, dia memakai rambut palsu berwarna hitam campur kelabu. Manusia cabul ini sudah siap menanggalkan celah hitamnya ketika tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di belakangnya dan puk, satu tendangan keras menghantam pinggulnya. Orang ini menjerit keras dan mencelat mental. Di saat yang sama terdengar pekik perempuan. Guru! Seorang jatuhkan diri menubruk mayat hangus Resi Tambak Kebo Kenanga. Menyusul terdengar suara isak tangis Simanti. Sementara Ki Kamandoko berusaha bangkit dengan kesakitan karena pinggulnya memar dan ada bagian tulang yang remuk, Dewi Tombak Api sudah melompat tegak dan memandang berkeliling dengan berigas. Sepasang matanya berkilat-kilat memandang ke arah Wiro Sableng yang tegak berkaca pinggang. Dialah tadi yang menendang Ki Kamandoko. Kau! Seru Sumitri alias Dewi Tombak Api. Suaranya keras tapi tak ada perasaan marah. Kau datang tepat waktu. Aku membutuhkan seorang laki-laki. Dibandingkan dengan kambing tua itu, aku memilih dirimu. Aku ingat, namamu Wiro Sableng bukan? Wiro, bawa aku, dukung dan peluk diriku. Lalu Dewi Tombak Api melangkah cepat ke arah Wiro Sableng, pendekar 212. Seraya ulurkan tangan hendak merangkul sang pendekar. Dewi, kekasihku, jangan kau lupakan diriku, terdengar suara Ki Kamandoko. Aku satu-satunya kekasihmu untuk bersenang-senang. Dewi Tombak Api berpaling sesaat pada laki berkepala sula itu, lalu mendengus. Kambing botak tak tahu diri. Kalau ada yang lebih mudah, masakan aku memilih dirimu. Lekas minggat dari sini, jangan ganggu kesenanganku. Dilecehkan dan dihina begitu rupa membuat Ki Kamandoko menjadi marah. Kau yang tak tahu diri Sumantri, bentaknya. Kau akan menyesal berani memperlakukan aku seperti itu. Lihat padaku, siapa sudi melihat tampangmu, teriak Sumitri. Tapi tak sengaja kedua matanya sempat beradu pandang dengan juru guna-guna itu. Jangan lihat matanya, teriak Wiro. Namun terlambat, satu kilatan cahaya memantul di kedua bola mata Ki Kamandoko. Pantulan itu jatuh ke atas kedua mata Sumitri. Dan yang dilihat Sumitri bukan lagi seorang lelaki tua berambut palsu yang bertubuh kerempeng, melainkan seorang pemuda berseparas cakar dan berpakaian seperti pangeran. Kau? Belum pernah aku melihat pemuda segagahmu. Aku menyerahkan diriku padamu. Begitu Sumitri melangkah mendekati Ki Kamandoko, pendekar sudah cepat melompat dan menghalangi jalannya. Pemuda gembel, apa yang hendak kau lakukan? Mencari mati berani menghalangiku, bentak Dewi Tombak Api.
Wiro menjawab dengan gerakan kilat, menotok tubuh Dewi Tombak Api di bagian leher. Ditotok begitu rupa si gadis malah tertawa panjang. Di belakangnya Wiro mendengar Ki Kamandoko berkata, "Tak ada satu totokan pun di dunia ini yang mampu membuatnya tak berdaya." Wiro terdengar suara berdesir di belakangnya. Dia tahu kalau Ki Kamandoko menyerangnya. Dengan cepat pendekar 212 berkelebat di kiri lalu membalik menghantam dengan pukulan kunyuk menempar buah. Satu gelombang angin laksana gundukan batu menggelinding menghantam arah Ki Kamandoko. Juru guna-guna itu menjadi kaget dan cepat menyingkir. Namun pada saat itu dari samping sosok tubuh melompat sambil menghantam. Yang menyerbu adalah Simanti, adik seperguruan Dewi Tombak Api. Ki Kamandoko yang memiliki ilmu gaib yang mendekati ilmu sihir dan pandai mengguna-guna. Sebaliknya dalam ilmu silat kemampuannya sangat rendah. Itu sebabnya tadi dengan mudah Wiro berhasil menendangnya. Ketika Simanti menghantam dari samping sementara dari depan sambaran angin pukulan Wiro membuatnya tubuhnya bergoncang, Ki Kamandoko tiba-tiba berteriak, "Masakan kau hendak membunuh guru sendiri?" Wiro tercengang heran sedang Simanti tersentak kaget ketika dilihatnya di hadapannya. Kini bukan Ki Kamandoko yang diserangnya melainkan gurunya sendiri, Resi Tambak Kebo Kenanga. "Bukankah orang tua itu tadi memang sudah mati, dibunuh oleh Sumitri alias Dewa Tombak Api?" "Ilmu tenung keparat!" teriak pendekar 212 yang segera menyadari apa yang terjadi. Dia kirimkan satu tendangan ke arah Resi Tambak Kebo Kenanga yang palsu itu. Namun dari samping ada 5 jari tangan yang mencakar ke arah wajahnya. Mau tak mau Wiro batalkan serangannya terhadap Resi Jajadian itu yang menghantam ke atas dan tangannya. Dengan kanan Wiro beradu dengan lengan kanan Dewi Tombak Api. Sang Dewi terkepikik supaya melompat mundur. Sebaliknya murid Eyang Sinto Gendeng terpelanting jatuh ke dinding candi. "Astaga, tenaga dalamnya tidak berada di bawahku," ujar Wiro dalam hati. "Kalau aku tidak segera menghantam dengan pukulan sinar matahari, urusan bisa berabe." Maka pendekar 112 segera kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan. Dalam waktu sekejapan tangan itu berubah menjadi seputih perak dan menyala mengilaukan. Hawa panas terasa menghambar di tempat itu. Ketika melihat perubahan warna lengan Wiro Sableng, Dewi Tombak Api yang sebelumnya sudah merasakan kehebatan pukulan sakti itu bahkan sampai terluka di sebelah dalam. Tanpa menunggu lama segera keluarkan senjata andalannya itu tombak api yang memancarkan cahaya warna merah membara. Di bagian lain, Simanti yang telah sadar siapa sebenarnya yang tengah dihadapinya mengempur habis-habisan Ki Kamandoko yang saat itu masih merupakan dirinya sebagai Resi Tambak Kenanga. Karena ilmu silatnya memang merendah, maka 2 jurus saja manusia bejat ini telah terdesak hebat. Tapi dasar manusia licik, di saat nyawanya terancam, begitu rupa dia segera menapal jampi-jampi lalu meniup ke depan. Simanti mendadak mencium bau harum semerbak. Memandang berkeliling dapatnya dirinya berada di sebuah taman pada sebuah lereng bukit yang indah pemandangannya. Seorang pemuda berwajah cakap melihatnya duduk di atas punggung seekor kuda putih dan melampai ke arahnya. Simanti tidak pernah melihat pemuda itu sebelumnya, tapi wajah yang memikat dan lambaian tangan yang memanggil membuatnya melangkah mendekati. Inilah bahaya besar yang tidak disadari oleh Simanti sementara pendekar Wiro Sableng tengah menghadapi Sumitri dengan tombak apinya. Simanti maju 1 langkah, 2 langkah semakin dekat dengan pemuda di atas kuda itu. Ketika hanya tinggal 2 langkah lagi, pemuda itu di atas kuda ulurkan kedua tangannya. Sikapnya seperti hendak membantu Simanti naik ke atas kuda, tapi tahu-tahu 2 tangan itu bergerak mencekik ke arah leher. Justru di saat itu pula si gadis tersadar. Taman yang indah, lereng bukit yang permai, kuda putih dan pemuda yang gagah. Bermimpi atau bagaimanakah aku ini? Simanti gigit bibirnya sendiri sampai berdarah dan serta tersadar pada saat 10 jari tangan mencengkram batang leher dan pemuda di atas kuda itu dilihatnya mendadak berubah ke bentuk asalnya menjadi Ki Kamandoko. "Bangsat, kau hendak menipuku dengan ilmu busukmu!" teriak Simanti. 2 tangannya segera menangkap ke lengan Ki Kamandoko. Sekali dia bergerak menarik, maka tertariklah tubuh Ki Kamandoko. Begitu orang tua itu terangkat di atas punggung kuda, Simanti membantingkannya keras-keras ke area besar di sudut reruntuhan candi. Ki Kamandoko menjerit setinggi langit. Bahu kanannya yang beradu dengan arca batu remuk dan sakitnya bukan alam kepala. Begitu tubuhnya menolor ke bawah, dari sebuah kantong dia mengeluarkan sejenis bubuk dan menerbangkannya di hadapan Simanti sementara mulutnya berkomat kamit. Murid almarhum Resi Tambak Kebo Kenanga itu merasakan satu keanehan yang terjadi atas dirinya. Kepala yang terasa seperti membesar dan tubuhnya seperti mengapung naik ke udara. Dilihatnya Ki Kamandoko berusaha tegak sambil bersandar pada arca, lalu mengangkat tangannya dan berseru, "Katakan namamu." "Namaku Simanti." Sang dara yang sudah berada dalam kekuasaan tenung Ki Kamandoko menjawab, "Bagus, sekarang cekik lehermu sendiri, lakukan." Simanti angkat kedua tangannya, 5 jarinya mencengkeram tenggorokannya. Dia mulai mencekik lehernya sendiri. "Gila, cekik lebih keras, lebih kencang," teriak Ki Kamandoko. Dan Simanti yang melakukan apa yang diperintahkan orang itu. Jari-jarinya makin mencekik, makin mengencang, makin keras. Lidahnya mulai terjulur dan kedua matanya mulai membeliak. "Terus, cekik terus," teriak Ki Kamandoko. Nafas Simanti menyengal. Dadanya sesak seperti mau pecah. Sesaat lagi cekikannya akan menamatkan riwayatnya. Tiba-tiba terdengar suara letusan keras. Di udara berkiplat sinar putih menyilaukan. Baku hantam dengan lidah api yang menjilat menggebu. Dengan kekuatan sakti yang sama-sama bersumber pada hawa panas saling tabrak bumi laksana kiamat. 4 sosok tubuh berpelantingan sebatang pohon tenggelam dalam kobaran api. 2 lainnya hangus bersama semak belukar yang ada di sekitarnya.
Di tanah, ada sebuah lubang besar yang berwarna hitam. Dari dalam lubang, Dewi Tombak Api merangkak keluar. Tubuhnya nyaris tanpa pakaian itu terlihat lecet dan beberapa bagian. Senjatanya, tombak api itu tampak masih tergenggam di tangan kanannya. Di dalam tubuhnya telah mengandung nafsu kotor yang menggelegak seolah membakar tubuhnya dan harus segera dilampiaskan. Keadaan benar-benar parah yang tak dapat dikendalikan lagi akibat beberapa kali setelah dia mengerahkan tenaga dalam, menghantam dengan senjata pangkal bahala yang diisi dengan guna itu. Dia merangkak dan bergerak ke arah sosok pendekar 212 yang saat itu terkapar di depan tangga cangdi. Sebagian dari baju putihnya tampak hangus terbakar akibat sambaran lidah api yang mencuat keluar dari tongkat Samitri. Wiro juga keluarkan suara mengerang. Seumur hidupnya baru kali itu dia mengalami cedera begitu rupa. Tubuhnya terasa panas seperti dipanggang. Ketika dilihat Dewi Tombak Api melangkah ke arahnya, dia gerakkan tangan kanan untuk mencabut kapak maut naga geni 212. Tapi astaga, tangan itu terasa berat, sulit untuk digerakkan, apalagi mencabut kapak senjatanya. Celaka! Apa yang terjadi dengan diriku? Ternyata gadis iblis itu benar-benar hebat luar biasa. Wiro buru-buru pergunakan tangan kirinya untuk mencabut senjata mustikanya. Gila, tanganku yang satu ini pun terasa berat. Dia kerahkan seluruh tenaga menghimpun tenaga dalam. Perlahan sekali tangan itu berhasil digerakkannya. Namun sebelum sempat menyentuh kapak maut naga geni 212, Dewi Tombak Api sampai di tempatnya menggeletak dan langsung menindihnya. Kita tinggalkan dulu pendekar 212 dan Dewi Tombak Api. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Simanti alias serta Kika Mandoko. Ketika pukulan sinar matahari dan lidah api Tombak Api saling beradu dahsyat, Simanti yang tengah mencekik dirinya sendiri luar sadar akibat tenung Kika Mandoko terlempar 3 tombak dan terguling sampai di halaman reruntuhan candi. Kepalanya menghantam akar batang pohon dan saat itu tenung yang menguasai dirinya buyar. Dengan terhuyung-huyung gadis ini coba berdiri. Matanya memandang liar. Yang pertama sekali dicarinya adalah lelaki tua berkepala sula itu. Saat itu Kika Mandoko sendiri berada dalam keadaan hancur-hancuran. Pinggulnya remuk dihantam tendangan Wiro, sedang bahunya kanannya hancur. Ledakan keras membuat tubuhnya terlempar ke udara dan ketika jatuh tubuhnya terlintang di atas tembok pagar candi. Rambut palsunya mental entah kemana-mana. Dia tak kuasa berbuat apa-apa karena tulang punggungnya patah, sangkiknya bukan kepala. Saat itu dilihatnya Simanti melangkah mendekati dengan kedua tangan terkepal. Kika Mandoko segera merajal jampi-jampi. Namun rasa sakit yang tidak tertahankan membuat bacaannya menjadi kacau. Apa yang diharapkannya dari jampi tandungan itu tidak kesampaian. Simanti tarik leher baju Kika Mandoko. Manusia terkutuk, lekas kau berikan obat pemusnah nafsu bejat. Kau harus menyembuhkan kakak seperguruanku. Kalau tidak, ku pecahkan batok kepalamu. Simanti angkat tinju kanannya tinggi-tinggi, siap menggebuk batok kepala Kika Mandoko yang botak. Aku tidak takut mati, jawab Kika Mandoko. Tapi nafsu sinalah yang ada dalam tubuh gadis itu. Tidak ada pemusnahnya, tidak ada penangkalnya. Jangan dusta, tertak Simanti. Lalu tangan kanannya menghantam dada Kika Mandoko. Orang tua ini menjerit dan mengeluarkan suara seperti muntah. 2 tulang iganya patah. Dia mau memberikan obat itu atau tidak? Kembali Simanti mengancam sambil angkat tangan kanannya. Sumpah, aku tidak dusta. Nafsu itu tidak akan muncul kalau tombak api itu dijauhkan darinya. Tapi saat ini kakakku tengah tersiksa oleh dorongan nafsu keji akibat guna-gunamu. Rangsangan yang ada dalam dirinya akan lenyap setelah 3 hari. 3 hari katamu? Gila, plak-plak. Tamparan Simanti melayang pulak balik. Kika Mandoko hanya bisa menggerang. 2 giginya rontok dan bibirnya pecah akibat tamparan tadi. Kau telah menghancurkan hidupnya. Kau harus kuhajar sampai mati. Karena ulahmu juga guru menemui ajal di tangan murid sendiri. Sambil menjerit panjang dengan keras, Simanti hantamkan jotosan ke kiri kanan ke kepala, muka dan dada serta perut Kika Mandoko. Kika Mandoko hanya sempat menjerit 1 kali. Ketika jotosan pertama, Simanti menghancurkan mata kirinya. Pukulan kedua bersarang tepat di dada kiri membuat pecah jantungnya. Pukulan-pukulan berikutnya tak pernah dirasakan Kika Mandoko karena ketika jantungnya pecah nyawanya melayang sudah. Simanti menghujani pukul tubuh itu bernyawa itu dengan segala dendam kebencian. Dia baru berhenti ketika kedua tangannya terasa kaku dan lututnya goyah. Ketika tembok di mana mayat Kika Mandoko sebagai runtuh, perlahan Simanti jatuh berlutut lalu terduduk, tersimpu dan mulai menangis. Kita kembali kepada Dewi Tombak Api. Dengan merangkak dia berhasil keluar dari lubang, lalu bergerak mendekati sosok pendekar 212 yang saat itu penuh lecet dan luka akibat jilatan api yang menyambar dari tombak api dan berada dalam keadaan tak berdaya karena anggota tubuhnya yaitu tangan dan kaki sulit digerakkan. Dalam keadaan seperti itulah, Wiro pergunakan dapatkan dirinya yang telah ditindih oleh Dewi Tombak Api. Apa yang ingin kau lakukan? Desis Wiro, dadanya menggemuruh, berusaha menahan rangsangan yang bagaimanapun manusia normal tidak bisa dihindarinya. Dewi Tombak Api angkat tangan kanannya memegang tombak api. Wiro kumpulkan tenaga dalam untuk bergerak karena dia merasa pasti si gadis akan membunuhnya. Dengan senjata dahsyat di tangannya itu, api itu ternyata tidak terjadi. Dewi Tombak Api tidak pergunakan senjata itu untuk menusuk dan membunuh pendekar 212 Wiro Sabda. Nafasnya memburu dan hangat menerpa wajah pendekar 212. Sepasang matanya yang berkilat-kilat melendadak menjadi sayu, menatap lurus-lurus ke dalam mata Wiro. Apa yang kau tunggu? Kenapa tidak lekas membunuhku? Tanya Wiro. Aku akan mati. Kau akan mati. Kita akan sama-sama mati. Wiro, bisik Dewi Tombak Api. Selagi masih bisa bernafas, mengapa kita tidak memilih mati di dalam kenikmatan? Lalu wajahnya ditempelkan ke wajah pendekar 212. Hidungnya mencium kening mata dan pipi pemuda itu.
Bibirnya dikecupkan ke bibir Wiro dan Wiro dapat merasakan bahwa ludah Dewi Tombak Api telah bercampur darah. Tanda lukanya di sebelah dalam semakin parah. Kau tak mau memelukku, Wiro? Kau tak mau memungkur dan menciumku? Aku tahu. Tangan dan kakimu tak bisa bergerakkan. Aku akan tolong kau, Wiro. Akan kupulihkan kekuatan asalkan kau mau berjanji. Berjanji apa? Dewi Tombak Api tersenyum mesra. Kembali dan menciumi seluruh wajah Wiro. Perlahan-lahan, Dewi Tombak Api tempelkannya ke tangannya di kanan Wiro. Lalu perlahan-lahan pula senjata itu diusapkannya mulai dari tangan terus ke lengan sampai ke bahu. Aneh. Begitu diusapkan, Wiro kini bisa menggerakkan tangan kanan itu. Dewi Tombak Api terus saja tersenyum. Hanya tangan kiri Wiro yang diusapkannya dengan tangan Tombak Api. Hal apa yang terjadi seperti tangan kanan. Tangan kiri itu bisa digerakkan. Kakimu sekarang. Kakimu akan kubebaskan. Setelah itu berjanjilah kita akan bersenang-senang, bisik Dewi Tombak Api. Sewaktu kedua kakinya bebas dan bisa digerakkan kembali, niat semula hendak melemparkan tubuh Dewi Tombak Api mendadak sontak lenyap. Kebencian apapun yang ada dalam diri Pendekar 112 terhadap gadis itu sirna dan berganti dengan perasaan lain. Darahnya mengalir lebih cepat. Tubuhnya diserang oleh rangsangan aneh yang membuat Wiro merangkul dan membalas mencium gadis yang ada di atasnya itu. Ketika Wiro hendak membalikkan tubuh Dewi Tombak Api, tiba-tiba ada bayangan kuning berkelebat. Tombak api yang ada di tangan Dewi Tombak Api terbetot lepas. Terdengar suara kaget sang darah lalu disusul oleh jeritannya yang keras. Lalu mengumandang suara tawa mengekeh. Wiro ikut kaget serta gulingkan diri. Ada percikan darah membasahi pakaian putihnya. Puas, aku puas. Kematian sahabatku terbalas sudah. Mampus kau gadis jabul. Wiro cepat berdiri dan balik. 4 langkah di hadapannya tampak seorang nenek berpakaian serba kuning dan berwajah juga kuning. Dia bukan lain adalah salah satu dari sepasang macam kuning dari Merapi. Kawannya si kakek muka kuning menemui ajal di tangan Dewi Tombak Api. Beberapa waktu lalu, hanya 1 langkah di hadapan si nenek tergeletak tubuh Dewi Tombak Api dalam keadaan tertelungkup. Tombak api miliknya yang selama ini menjadi senjata penimbul bala menancap di punggung kirinya. Si nenek yang telah melampas senjata itu dari tangan Dewi Tombak Api menusukkannya ke punggung si gadis dan menembus sampai jantung. Untuk beberapa lamanya nenek berwajah kuning ini masih tegak di tempat itu sambil mengekeh puas, tapi sepasang matanya kelihatan berkaca-kaca tanda dia ingat akan kematian sahabatnya. Aku puas, aku puas, buat si nenek pula. Lalu dia balikkan tubuh dan tinggalkan tempat itu. Wiro pun beranjak dari tempatnya berdiri saat dipandanginya mayat Dewi Tombak Api. Kasihan. Kekejaman dunia merenggut nyawanya sendiri, kata Wiro dalam hati. Lalu dia ingat pada Simanti yang duduk bersimpu dan menangis. Simanti, bisik Wiro saya membelai rambut gadis itu. Sebentar lagi malam akan turun. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Simanti usap air matanya mengusap wajahnya beberapa kali lalu memandang pada Wiro dan perlahan anggukan kepala. Wiro membantu gadis itu berdiri. Sepasang mata Simanti menatap ke arah jenazah kakak seperguruannya. Bagaimanapun jahat dirinya, dia tetap kakak seperguruanku. Jenazahnya aku harus urus. Dia juga jenazah guru. Dan tombak api yang menancap di tubuhnya itu, kukira untuk beberapa lamanya masih diresapi oleh kekuatan guna-guna terkutuk itu. Kita harus mengamankan senjata itu, Wiro. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau sampai ada yang menemukan dan mempergunakannya, apa yang dialami Sumitri akan terulang kembali. Wiro mengangguk dan berkata, kita kuburkan saja dia bersama senjata itu. Di dekat sini pasti ada kampung atau desa. Kita minta bantuan penduduk setempat untuk menggali 2 lubang lahat. 1 untuk Kurumu, 1 lagi untuk Sumitri. Simanti tak menjawab. Ketika Wiro menarik lengannya, dia melangkah mengikuti. Di sebelah barat, sang surya telah masuk ke titik tenggelamnya. Langit yang baru disapu cahaya merah kekuningan ini berangsur-angsur menjadi gelap menghitam. Daerah sekitar runtuhan candi tenggelam dalam kesunyian. Lapat-lapat mulai terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Kedua orang itu melangkah mendekati reruntuhan tembok candi di mana terpapar mayat Ki Kamandoko. Ketika berlalu 1 langkah, tiba-tiba sosok tubuh yang sudah jadi mayat itu bergerak bangkit. Satu hal yang tak dapat dipercaya. Ternyata sewaktu sosok tubuh Ki Kamandoko jatuh terbanting di atas tembok, manusia ini telah lebih dahulu melakukan tenung. Sosok tubuh yang ada di atas tembok hanya sosok kejadian belaka, sedang dirinya yang sebenarnya berada beberapa langkah dari situ. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Simanti, apalagi Pendekar 112 Wiro Sableng. Dengan susah payah Ki Kamandoko melari ke arah mayat Sumitri, lalu mencabut tombak api yang menancap di tubuh gadis itu. Begitu senjata tersebut berada dalam genggamannya, dengan cepat dihantamkan ke arah Pendekar 112 dan Simanti yang tengah berjalan membelakanginya. Namun telinga Wiro tak dapat dipukul. Ketika Ki Kamandoko berlari ke arah mayat Sumitri, Wiro telah menangkap suara langkah-langkah juru tenung dan ahli guna-guna itu. Dia membalikkan tubuh pada saat tombak api mencuatkan lidah api mengerikan ke arahnya. Simanti terpekik. Wiro tersentak kaget, tapi mereka masih bisa menguasai diri dan cabuk kapak Mount Nagageni 212. Fus! Lidah api menderu. Kapak Nagageni 212 membabat ke udara. Suara seperti ribuan tahun mengamuk menggelegar dan sinar putih menyilaukan berkiblat. Sinar putih yang keluar dari kapak sakti serta sinar merah dari lidah api yang keluar dari tombak api saling tabrak. Dentuman dahsyat menggoncang tanah seperti membelah langit. Lidah api tampak buyar bermuncratan begitu hantaman sinar kapak Mount Nagageni 212. Wiro dan Simanti terbanting roboh ke tanah.
Ketika lidah api dan sinar putih lenyap, 10 langkah di hadapan Wiro dan Simanti tampak menggeletak sosok Ki Kamandoko hangus menghitam, termasuk tombak api yang masih tergenggam di tangan kanannya. "Wiro, aku takut," bisik Simanti di antara isakan. "Semua sudah berakhir kini," balas berbisik Wiro. Dia berdiri diikuti Simanti. Tiba-tiba gadis ini menjerit, "Wiro, lihat!" Wiro memandang ke arah 3 arah ditunjuk Simantri. Di situ dilihatnya sosok tubuh Resi Tambak, Kebo Kenanga, dan Dewi Tombak Api alias Sumintri telah berubah menjadi mayat hangus akibat terkena hantaman sinar kapak maut Naga Desa 2 dan lidah api yang saling bertabrakan di udara. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arvan Dewa. Terima kasih.